Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 132. Ketika Ming Yu tiba, dia berlutut ke Lu Li dan mengucapkan salam, Tuan Muda. Lu Li menerimanya dengan tenang. Kemudian Lu Li segera berkata, tepat pada waktunya. Bunuh semua prajurit dari Pulau Jahat Darah untukku. Tepat pada saat itu, semua berpikir Lu Li benar-benar Tuan Muda Ming Yu dan bahwa Lu Li sangat berpengaruh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan tenang memberi perintah agar Ming Yu membunuh para pejuang itu? Sekarang, semua orang terbunuh, tetapi Lu Li mengatakan dia bukan Tuan Muda Ming Yu. Bahwa dia hanya memberikan perintah itu secara acak. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa berkata-kata dan merasa bahwa masalahnya tidak masuk akal? Setelah perasaan ini berlalu, semua orang merasa kedinginan mengalir di duri mereka. Jika Lu Li bukan Tuan Muda Ming Yu akan merasa tertipu dan digunakan. Maka akhir bagi semua orang, akan menjadi tragis dan suram. Ming Yu membeku sesaat. Dia merenungkan hal itu, melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua, tinggalkan pulau itu. Ya, Dewa. Semuanya, pergi. Itu seperti Patriark 7 dan yang lainnya telah mendengar suara Buddha. Patriark 7 dengan cepat mengatur murid-murid keluarga Liu untuk membawa prajurit yang terluka dan berjalan keluar pulau sambil saling mendukung dengan cepat. Liu Yi menatap Lu Li dengan cemas. Lu Li melemparkan beberapa jimat batu giok ke Liu Yi dan memintanya untuk pergi bersama kurcaci hijau. Dia tampak seperti akan menemui ajalnya seperti pahlawan dan siap untuk merasakan kemarahan Ming Yu. Pada waktu yang dibutuhkan hanya 2 dupa untuk membakar, semua orang keluarga Liu telah pergi. Ada beberapa orang yang masih berada di Pulau Jahat Darah di kejauhan, tetapi siapa yang berani lebih dekat dengan kehadiran Ming Yu? Ming Yu berlari menuruni daerah itu. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, sebuah senyuman naik ke wajahnya dan dia berkata, Tuan Muda, jangan bohongi aku. Aku sudah memeriksa latar belakangmu dengan ama. Ayahmu adalah Lu Ren Huang, tahun yang lalu. Saya telah bersumpah bahwa saya akan mengikutinya. Tidak ada orang luar sekarang. Anda dapat yakin, saya tidak akan membiarkan informasi keluar. Petik 2. Lu Li, di sisi lain, memiliki ekspresi kosong. Dia mengangguk dan berkata, ya ayahku dipanggil Lu Ren Huang, tetapi saudara perempuanku mengatakan ayahku hanya di alam lautan roh. Dia digigit sampai mati oleh Suan Bis peringkat 3 tahun ketika aku dilahirkan. Bagaimana Anda, orang yang begitu penting, dapat berhutang budi kepadanya? Petik 2. Lu Ren Huang. Bukan yang aku sebutkan. Senyum di wajah Ming Yu membeku. Dia bertanya dengan cemberut, dia digigit mati oleh Suan Bis tingkat ketiga. Apakah Anda yakin, ayah Anda harus menjadi pejuang yang kuat di dunia manusia berdaulat? Saya yakin, Lu Li berkata dengan pasti, banyak orang di Dilong Tribe mengetahui hal ini. Tahun aku lahir, orang tuaku hilang. Kakek keibuanku memberi tahu adikku bahwa mereka semua digigit mati oleh bis Suan Bis yang kuat. Kakek keibuan saya membawa beberapa pejuang yang kuat di suku itu untuk membalas dendam, tetapi mereka semua dibunuh oleh binatang Suan. Anda dapat bertanya kepada orang-orang di suku Panjang tentang hal ini. Petik 2. Kata-kata Lu Li dicampur dengan kebohongan dan kebenaran. Dia mengarang cerita dan mengubah karakter dalam nama ayahnya, dan ranah dari alam manusia berdaulat menjadi alam laut roh. Ayahnya tidak mati, tetapi Lu Li mengatakan dia digigit mati oleh Suan Bis. Semua ini karena apa yang dikatakan Liu Yi. Liu Yi memberitahu Lu Li bahwa ada prajurit kuat yang bersembunyi di dekatnya yang sangat mengubah Lu Li. Jika ada prajurit yang kuat di sini mengamati, bagaimana mungkin Ming Yu tidak tahu berdasarkan kemampuannya? Bahkan Liu Yi bisa merasakan kekuatan psikis. Tidak mungkin Ming Yu tidak bisa mendeteksinya. Jika demikian, mengapa Ming Yu menuruti prajurit yang kuat itu untuk bersembunyi di sekitar daerah ini? Hanya ada 2 penjelasan. Entah Ming Yu berada di sisi yang sama dengan prajurit itu atau Ming Yu tahu kehadirannya tetapi berpura-pura sebaliknya. Ming Yu adalah salah satu dari 5 orang berani dari Pulau Seribu Pulau. Dia datang dan pergi sendirian, jadi Lu Li mengesampingkan kemungkinan pertama. Kemudian Ming Yu sadar bahwa seseorang mengintai di sini tetapi bertindak seolah-olah tidak. Kenapa dia melakukannya? Juga, jika Ming Yu berhutang budi kepada ayah Lu Li, kenapa Ming Yu hanya datang ke Lu Li sekarang? Informasi Lu Li mudah untuk digali. Setidaknya,
Setelah apa yang terjadi di Kabupaten Wuling, informasinya telah menarik perhatian banyak orang. Dia telah tinggal di Pulau Nagadara untuk waktu yang lama. Namun, Ming Yu tidak menunjukkan dirinya selama ini, tetapi dia muncul pada saat yang paling kritis. Semuanya meragukan Luli. Luling pernah berkata bahwa ayah mereka memiliki musuh yang kuat di Gurun Utara dan bahwa Luli tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Tahun Luli lahir, Lu Renhuang dan berperang melawan musuh yang kuat dan membunuh mereka. Seberapa kuat musuh harus sejak mereka bertarung melawan Lu Renhuang, seorang pejuang di alam sovereign manusia. Karena itu, dalam rentang waktu yang singkat, Luli telah memutuskan bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, dan bahwa dia akan menolak untuk mengakui bahwa dia adalah putra Lu Renhuang. Dia takut Ming Yu dikirim oleh musuh Lu Renhuang untuk menanyakan informasi Lu Renhuang. Luli takut bahwa ketika musuh itu tahu Lu Renhuang berada di Ais Abyss, pria itu akan menyulap cara untuk membunuh ayahnya. Ketika Ming Yu mendengar kata-kata Luli, alisnya dirajut lagi. Dia tiba-tiba mulai di leher Luli dan dengan hati-hati memeriksanya. Ming Yu bertanya, apakah kamu membangunkan semacam bloodline? Kewaspadaan Luli muncul. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, Dewa, saya pernah pergi ke kuil di Kabupaten Wuling untuk mencoba tetapi pada akhirnya kebangkitan garis darah gagal. Hal ini diketahui banyak orang. Juga, saya tidak memiliki tanda garis darah. Anda tahu di rilem saya tidak bisa menyembunyikan tanda bloodline saya. Petik 2. Kebohongan Luli tanpa cacat. Memang, tidak ada tanda garis darah di lehernya. Di alamnya, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa murid keluarga Lu gagal kebangkitan garis darah? Ming Yu bergumam. Lalu sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah cincin di tangannya bersinar dan jimat giok muncul di tangannya, seperti dia baru saja melakukan trik sulap. Dia menyerahkan jimat giok kepada Luli dan berkata, jimat jade ini diberikan kepada saya oleh dermawan saya. Ada jejak garis darahnya di dalamnya. Jika Anda adalah putra dermawan saya, akan ada reaksi karena Anda memiliki garis keturunan yang sama. Itu akan bersinar. Coba dan tuangkan energi suan Anda. Petik 2. Berdengung. Di kereta emas yang diparkir di langit, mata Nyonya Yan dan kepala pejabat Bai berbinar. Mereka datang ke sini dari jarak yang cukup jauh hanya untuk mengetahui identitas Luli. Sekarang, Ming Yu mengeluarkan jimat batu giok milik Lu Renhuang. Jawabannya akan segera terungkap. Luli melihat karakter, Lu, hidup dan bersemangat dalam kaligrafi pada jade-jade. Yang ini sama dengan yang Luling tunjukkan padanya. Seketika, gelombang besar jatuh di pikiran Luli. Dia berpikir dengan cepat dan berjuang secara internal, apakah dia harus mengambil jimat giok atau tidak. Akhirnya, Luli mengepalkan giginya dan mengambil alih jimat giok. Dia menuangkan energi suannya ke seluruh jimat giok. Dia berpikir secara internal bahwa jika jimat batu giok menyala, dia tidak akan pernah mengatakan di mana Lu Renhuang berada jika Ming Yu bertanya tentang hal itu. Terburuk menjadi terburuk, Luli akan mati. Hal yang paling aneh terjadi. Luli menuangkan energi suannya, tapi jimat giok tidak memiliki cahaya yang keluar, bahkan, tidak ada perubahan sedikitpun. Baik Luli dan Ming Yu menatap jimat giok dan sekarang jejak keheranan muncul di mata mereka. Ming Yu tidak siap untuk menjatuhkan masalah seperti itu. Dia berkata, coba lagi. Luli benar-benar lega. Energi suannya dicurahkan, tetapi jimat giok tidak menunjukkan jejak fluktuasi. Ming Yu meraih jimat batu giok dan melihatnya dengan hati-hati. Lalu dia menatap leher Luli dengan dingin. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan yang terlihat di matanya dan berkata, jadi itu hanya kebetulan, astaga. Dengan mengatakan itu, Ming Yu menendang ke belakang dengan satu kaki, melayang ke langit, dan mendarat di Fire Lion bermata ungu raksasa itu. Singa berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang ke kejauhan. Mereka menghilang ke cakrawala segera. Tidak, di langit, cahaya di mata Nyonya Yan padam. Chief Steward Bai mengerutkan bibir dan bergumam, semua upaya itu sia-sia. Ayo pergi. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan kereta emas terbang ke kejauhan dengan tenang. Setelah Ming Yu pergi, Nyonya Yan tidak pernah melirik Luli, seperti yang dilakukan Chief Steward Bai. Kenapa itu tidak menyala? Di bawah, Luli bingung. Dia terus memikirkan masalah ini berulang-ulang di kepalanya. Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan jimat jade?
Atau apakah dia sebenarnya bukan putra Luren Huang? Lu Li tidak bisa memikirkan ini sendiri. Bab 133. Dia sudah pergi. Patriark 7 dan yang lainnya berada di kapal perang yang berlabuh di luar pulau. Adapun orang-orang dari Pulau Pembunuh, Pulau Setan dan Pulau Rubah Hitam, mereka sudah lama hilang. Ketika dia melihat Ming Yu pergi, Liu Yi segera berlari menuju benteng jahat darah dalam upaya untuk mengetahui apakah Lu Li masih hidup atau tidak. Ketika dia melihat Lu Li berdiri di mana mereka meninggalkannya dengan ekspresi bingung di wajahnya, senyum indah muncul di wajah Liu Yi. Patriark 7 dan yang lainnya bergegas mengikutinya, juga sangat gembira. Ming Yu telah pergi, yang berarti mereka aman sekarang. Apakah Lu Li adalah tuan muda Ming Yu atau tidak, mereka aman. Semua prajurit di Pulau Jahat Darah terbunuh, dan pasukan termasuk Pulau Pembunuh ketakutan. Mereka menang. Keluarga Liu terus hidup. Patriark 7 segera melangkah ke Lu Li dan bertanya, Lu Li, apa itu? Apakah Anda tuan muda Tuan Ming Yu atau tidak? Lu Li menyentuh hidungnya tanpa mengatakan apa-apa. Dia mengambil pelet penyembuhan dan duduk di tempat itu dengan kaki bersilang untuk mulai merawat lukanya. Lalu dia dengan santai berkata, jangan khawatir tentang masalah ini. Berurusan dengan akibatnya terlebih dahulu. Orang-orang merasa lega melihat ekspresi Lu Li yang acuh tak acuh. Patriark 7 meminta para leluhur yang tidak terluka untuk mulai berurusan dengan akibatnya. Ada banyak orang di benteng jahat darah. Semua anggota keluarga persaudaraan jahat darah ada di sana. Bagaimana jika ada prajurit yang bersembunyi di dalam? Pertempuran itu brutal. Banyak orang dari keluarga Liu bertempur sampai mati. Lebih dari 100 datang, dan hanya kurang dari setengah yang selamat. Hanya 5 Green Dwarf yang hidup, dan masing-masing terluka. Patriark 7, Patriark 9 dan beberapa patriark lainnya menderita luka serius. Beberapa leluhur dari alam lautan roh tidak berhasil. Meski begitu, hampir semua prajurit di Pulau Jahat Darah terbunuh. Pada saat ini, keluarga Liu telah mendapatkan keuntungan luar biasa. 3 leluhur dan Liu Yi membawa 5 kurcaci hijau dan berlari menuju benteng Jahat Darah. Mereka membunuh hampir 100 prajurit, dan yang tersisa bersembunyi di dalam. Anggota keluarga yang lain menggigil ketakutan karena terus-menerus cemas. Apa yang terjadi selanjutnya mudah. Semua anggota keluarga dari Pulau Jahat Darah dipenjara. Prajurit keluarga Liu menyeret beberapa pria berbadan sehat dari suku-suku di pulau itu untuk menguburkan mayat, menggosok darah dan merawat yang terluka. Mereka siap bekerja sepanjang hari. Menjelang malam, semua pekerjaan ditangani dengan benar. Tidak ada yang terjadi di siang hari. Setiap murid keluarga Liu terhibur. Tanpa ada yang menyamping, Pulau Evil Darah akan menjadi milik keluarga Liu untuk diambil. Semua di Pulau Naga Darah dibawa ke Pulau Jahat Darah dan dimasukkan ke benteng Jahat Darah. Tidak ada murid keluarga Liu yang tidur. Beberapa dari mereka merawat luka-luka mereka, dan beberapa menghabiskan malam dengan berjaga-jaga. Mereka semua sangat bersemangat. Malam berjalan dengan lancar. Orang-orang keluarga Liu menjadi semakin sibuk. Jadi sepertinya reputasi Ming Yu telah meneror pasukan terdekat. Tidak ada yang berani menyerang Pulau Jahat Darah yang, mulai sekarang, akan menjadi wilayah keluarga Liu. Ketika tim prajurit yang berpatroli melewati benteng batu tempat Lu Li tinggal, mereka semua melangkah dengan lembut dan ekspresi mereka menjadi lebih terhormat. Lu Li bukan hanya penyelamat mereka tetapi juga harapan bagi keluarga Liu untuk berkembang dan menjadi kuat. Dia adalah tuan muda dari Ming Yu. Betapa terhormatnya itu. Pada hari kedua, luka Patriark 7 dan yang lainnya membaik sedikit setelah beberapa penyembuhan dan istirahat. Mereka mulai sibuk terlepas dari tubuh mereka yang rusak. Keluarga Liu mengumpulkan 3.000 pria berbadan sehat dari berbagai suku dan menemukan beberapa pejuang dari alam Xuanwu. Mereka dibentuk menjadi 6 pasukan. 5 prajurit keluarga Liu akan memimpin satu pasukan yang menjamin bahwa mereka dapat mengambil kendali penuh dari pasukan. Populasi suku-suku di Pulau Evil Darah lebih dari 100.000, tetapi tidak banyak yang pejuang dari Xuanwu Realm. Di Danau Seribu Pulau, perkelahian antara kekuatan yang berbeda benar-benar normal. Orang-orang pribumi ini tidak peduli siapa pemilik pulau mereka. Mereka tidak akan menolak selama eksekusi tidak dilakukan secara acak. Orang-orang ini akan bekerja sama dan mematuhi perintah. Dengan 3.000 orang, banyak hal dapat dilakukan dengan lebih mudah. Keluarga Liu sekarang bisa menyisihkan beberapa prajurit untuk menaklukkan lebih dari selusin pulau kecil di dekatnya dan dengan demikian mendapatkan kendali penuh atas Pulau Jahat Darah.
Pulau-pulau kecil ini semuanya berafiliasi dengan Pulau Evil Darah. Mereka tidak memiliki banyak prajurit yang kuat. Ketika Patriark Seven muncul dengan beberapa Green Dwarf dan mengayunkan kepala Sue Chou kepada mereka, semua menyerah. Dua pulau dikendalikan oleh saudara yang dijamin oleh darah keluarga Sue. Orang-orang ini dibunuh oleh kurcaci hijau dengan mudah. Hanya dalam waktu 1 hari, Pulau Evil Darah berpindah tangan. Pulau Evil Darah telah menjadi wilayah keluarga Liu. Itu semua akan sempurna selama pasukan di dekatnya tidak melakukan serangan, dan Pulau Dewa mengakui status keluarga Liu. Lu Li masih menyembuhkan lukanya. Dia mengunci diri di benteng batunya. 2 hari telah berlalu, tetapi banyak hal yang belum terjawab. Misalnya, mengapa jimat jade itu tidak menyala? Jika Ming Yu yakin bahwa dia bukan putra Luren Huang, mengapa Ming Yu tidak membunuhnya? Juga, bagaimana Ming Yu mengetahui bahwa ia berada di Pulau Jahat Darah? Siapa prajurit kuat yang bersembunyi di dekat sana? Terlalu banyak hal yang sulit dimengerti. 2 hari telah berlalu, tetapi pikiran Lu Li yang gelisah tidak tenang. Jika Ming Yu ingin membunuhnya, dia akan melakukannya sejak lama. Karena Ming Yu tidak kembali dan prajurit yang kuat itu tidak muncul, dia akan aman, setidaknya untuk waktu yang singkat. Segala sesuatu pada akhirnya akan memilah diri mereka sendiri. Hidup harus terus berjalan. Setelah 2 hari penyembuhan, kondisi luka Lu Li lebih baik. Dia meminta seseorang menyiapkan jubah bersih untuknya. Dia bangkit dan mandi untuk membersihkan darah dari tubuhnya. Setelah itu, dia memiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Setelah beberapa saat, Liu Yi masuk. Para pria yang mengikutinya membawa seluruh meja makanan lezat. Liu Yi meminta para lelaki untuk meletakkan makanan dan menutup pintu di belakang mereka. Setelah mereka pergi, Liu Yi memandang Lu Li yang sedang makan dan berkata, "Lu Li, apakah Anda tuan muda Ming Yu atau tidak?" Lu Li telah memikirkan banyak hal selama 2 hari. Dia telah menyusun tipu daya. Dia dengan santai berkata, "Anda memberitahu semua orang di keluarga Liu bahwa tidak ada yang dapat mengajukan pertanyaan tentang masalah ini, juga tidak dapat mereka membahas hal ini. Jika ada orang luar yang menanyakan masalah ini, katakan saja bahwa Anda tidak tahu dan minta mereka bertanya kepada saya." Petik 2. Liu Yi mengerjapkan matanya dengan bingung. Karena Lu Li tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tidak berkomentar lebih jauh. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, aku akan pergi dan memberitahu semua orang sekarang." Liu Yi pergi mencari Patriark Seven dan yang lainnya dan memberi tahu mereka. Mata mereka berbinar sekaligus. Mungkinkah Lu Li tetap diam menjadi tanda bahwa ada fakta yang ingin dia sembunyikan? Mungkinkah itu berarti dia dan Ming Yu benar-benar terhubung entah bagaimana? Kalau tidak, mengapa Ming Yu tidak membunuhnya? Setelah ini dipastikan, leluhur keluarga Liu ada di atas bulan. Dengan Ming Yu di belakang, siapa yang berani menyinggung keluarga Liu? Siapa yang berani menyerang Pulau Jahat Darah? Melaporkan. Ketika semua orang terbenam dalam kegembiraan, sebuah teriakan khawatir datang dari luar. Salah satu pengintai keluarga Liu bergegas masuk dan berkata dengan panik, "Leluhur, ada 3 kapal yang datang dari selatan. Leluhur Lu mengatakan ada seorang prajurit Rilem Sol Pon di atas setiap kapal. Mereka mungkin dari Pulau Pembunuh, Pulau Iblis dan Black Fox Island." Petik 2. Patriark 7 dan yang lainnya menjadi pucat mendengar berita itu. Patriark 7 mempertimbangkannya dan berkata sambil mengertakkan giginya, "Kumpulkan semua prajurit dan kurcaci hijau, mari kita pergi ke dermaga dan melihatnya." Liu Yi berjalan ke benteng batu Lu Li dengan tergesa-gesa. Ketika Lu Li mendengarnya, dia hanya melambaikan tangannya dan meminta Liu Yi pergi ke dermaga tanpa dia. Dia juga memberitahu Liu Yi bahwa jika ada pria yang perlu bertemu dengannya, dia tidak akan menemui mereka. Biarkan mereka tahu bahwa dia menyembuhkan lukanya. Dia juga berkata kepada Liu Yi bahwa mereka bisa menangani situasi jika terjadi sesuatu, dan bahwa tidak sepatah kata pun tentang percakapannya dengan Ming Yu bisa keluar. Liu Yi berjalan keluar dengan gagasan kabur tentang apa yang dimaksud Lu Li dan berjalan ke dermaga dengan Patriark 7 dan yang lainnya. Memang ada 3 kapal perang yang datang. Mereka perlahan bergerak mendekat dan berhenti ketika mereka berada 1000 kaki ke dermaga. Seorang prajurit alam laut roh terbang keluar. Dia tersenyum dan berkata setelah mendarat di dermaga, "Salam, pemilik Pulau Pembunuh Pulau, Pulau Iblis, dan Pulau Rubah Hitam ingin bertemu langsung dengan pemilik Pulau Lu. Kami ingin menjelaskan kesalahpahaman sebelumnya sebagai permintaan maaf."
Mata indah Liu Yi bersinar. Dia langsung mengerti apa yang Lulu maksud. Patriark 7 dan Patriark 9 saling memandang dan mereka lega. Senyum muncul di wajah mereka. Jelas, ketiga pulau itu diintimidasi oleh ketenaran Ming Yu yang menakjubkan. Mereka tidak datang saat ini untuk bertempur, tetapi untuk meminta maaf dengan rendah hati dan memberikan hadiah. Bab 134. Pemilik Pulau Lu. Kelompok murid keluarga Liu bingung. Kapan Luli menjadi pemilik pulau? Bukankah seharusnya patriark keluarga mereka Liu Yi menjadi pemilik pulau? Patriark 7 bereaksi sangat cepat. Dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa berpikir, pergi dan beritahu pemilik pulau Lu bahwa pemilik pulau-pulau pembunuh, pulau iblis, dan pulau rubah hitam ada di sini untuk meminta audiensi dengannya. Luli sekarang adalah perisai mereka. Apapun hubungan antara dia dan Ming Yu, setidaknya dunia luar percaya bahwa Luli adalah tuan muda Ming Yu. Patriark 7 akan hidup bertahun-tahun dengan sia-sia jika dia tidak tahu untuk mengeksploitasi identitas Luli ini. Patriark 7 memiliki beberapa pemahaman tentang karakter Luli. Dia tidak pernah suka memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan, juga tidak suka ikut campur dalam bisnis keluarga Liu. Bahkan jika mereka benar-benar memilihnya sebagai pemilik pulau, Luli mungkin masih tidak akan menjalankan urusan itu. Patriark 9 dan yang lainnya juga sadar. Patriark 7 mengedipkan mata pada Patriark 9. Segera, para leluhur itu mulai menyebarkan berita secara diam-diam bahwa Luli tidak bisa keluar. Mereka yang melanggar aturan akan dibunuh tanpa ampun. Selama orang-orang keluarga Liu tidak mengungkapkan informasi itu, dunia luar akan menganggap Luli sebagai tuan muda Ming Yu. Maka pulau jahat darah akan aman secara alami. Siapa di bumi yang punya nyali untuk menyinggung pulau jahat darah dengan risiko diburu oleh Ming Yu? Setelah beberapa saat, orang yang pergi untuk mengirim pesan kembali. Dia membisikkan sesuatu kepada Patriark 7. Patriark 7 memandangi para utusan dari 3 pulau dengan acuh tak acuh dan berkata, pemilik pulau kami, Lu, telah mengatakan bahwa dia sedang menyembuhkan luka-lukanya dan dia tidak akan keluar untuk menjamu tamu, dia akan pergi ke pulau Anda dan membayar dengan terima kasih. Petik 2. Wajah pembawa pesan itu sangat pucat. Dia membungkuk dengan tangan ditangkupkan di depan dadanya dan kembali untuk melapor. 3 pemilik pulau di 3 kapal perang itu ketakutan. Menyembuhkan luka, orang gila Liu hari itu dengan paksa memukul Luli yang hampir membunuhnya. Kebaikan, terima kasih. Jelas, ini adalah kata-kata sarkastik. 3 pemilik pulau berkumpul bersama dan membahasnya. Mereka mengirim beberapa utusan lain untuk membawa 6 peti harta karun ke dermaga. Mereka mengucapkan banyak kata-kata indah dan meninggalkan harta di sana sambil mengatakan itu untuk Luli untuk menyembuhkan luka-lukanya. Utusan itu juga menyatakan bahwa ketika 3 pemilik pulau kembali, mereka akan segera berangkat untuk menemukan obat mujarab lainnya dan mengirimkannya ke pulau jahat darah agar Luli tetap sehat-sehat saja. Ketika Patriark 7 mendengar apa yang dikatakan para utusan, dia menerima barang itu dengan enggan dan mengatakan beberapa kata acak sebagai balasan. Dia menyatakan bahwa dia akan menyampaikan kata-kata mereka pada Luli, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang ada di pikiran Luli. Utusan itu kembali. 3 pemilik pulau bisa bernafas lagi. Setidaknya Blood Evil Island telah menerima barang-barang mereka. Masih ada ruang untuk berharap. 3 pemilik pulau memikirkannya dan pergi ke dermaga untuk mencoba segala cara yang mungkin untuk membujuk Patriark 7 secara langsung. Kemudian Patriark 7 dengan enggan mengangguk dan berkata dia akan mencoba berunding dengan Luli untuk tidak membuat keributan tentang hal-hal di masa lalu dan mengubur kapak, Del. 3 pemilik pulau kembali dengan pikiran terganggu. Patriark 7 meminta seseorang membawa ke 6 peti itu untuk melihatnya. Mereka semua tidak percaya apa yang mereka lihat. Di dalam 6 peti ada pelet berharga, bahan mistis, dan salah satunya penuh dengan kristal suan. Harta karun di 6 peti memiliki nilai setidaknya 300.000 kristal suan pada perhitungan kasar. 3 pemilik pulau akan terus mengirim barang tergantung pada situasinya. Itu seperti keluarga Liu mendapatkan semua barang tanpa usaha. Patriark 7 memanggil semua leluhur dan Liu Yi untuk rapat. Mereka memilih Luli sebagai pemilik pulau baru dari Pulau Jahat Darah dengan suara bulat. Ketika Liu Yi memberitahu Luli tentang berita itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak terlalu berarti baginya apakah dia adalah pejuang tamu atau pemilik pulau. Itu hanya gelar. Statusnya di keluarga Liu sudah cukup tinggi. Melihat semangat di mata Liu Yi, dia merasa sulit untuk mengatakan tidak, jadi dia mengangguk ya. Namun,
Dia dengan jelas menyatakan bahwa dia hanya akan mengambil posisi itu, dan bahwa dia tidak akan menghadiri urusan apapun dari Pulau Jahat Darah. Jawaban Luli sebenarnya membuat Patriark 7 dan yang lainnya lebih bahagia. Yang mereka inginkan adalah Luli yang tidak mengurus bisnis. Jika Luli mengambil bagian dalam segala hal, mereka akan kesal. Sekarang setelah ancaman luar hilang, 6 patriark tersisa dari keluarga Liu berkumpul untuk membahas perkembangan keluarga Li di masa depan. Pertama adalah masalah pejuang yang kuat. Keluarga Liu sangat membutuhkan prajurit yang kuat untuk melindungi Pulau Jahat Darah. Ming Yu memiliki reputasinya pasti tetapi dia telah pergi. Luli tidak menunjukkan secara eksplisit tentang hubungannya dengan Ming Yu. Karena itu, kekuatan keluarga Liu harus ditingkatkan. Cara termudah dan tercepat untuk meningkatkan kapasitas bertarung keluarga adalah dengan membeli kurcaci hijau. Harta karun yang dikirim oleh ketiga pulau itu bernilai 300.000 kristal suan. Semua properti dari Pulau Jahat Darah dikumpulkan dan dihitung. Jumlah kekayaan itu mengejutkan. Ada 500.000 kristal suan saja. Semua aset lain, harta dan bahan mistik bernilai 2 juta kristal suan. Karena itu, suan kristals bukan masalah bagi keluarga Liu. Setiap dwarf hijau adalah 50.000 kristal suan. Patriark 7 memutuskan untuk membayar 400.000 suan kristal yang mereka berutang kepada kamar dagang surga penjara terlebih dahulu dan kemudian membeli 10 kurcaci hijau lainnya. Itu dan 5 yang tersisa akan memberi keluarga Liu 15 kurcaci hijau secara total. Mereka tidak akan takut bahkan jika ketiga pulau meluncurkan serangan bersama. Pada saat yang sama, Patriark 7 berencana untuk membawa beberapa ratus ribu kristal suan ke Pulau Goddown dan meminta mereka untuk mengakui status keluarga Liu dan membiarkan keluarga Liu menjadi kekuatan afiliasi dari Pulau Goddown. Jika Goddown Island mengangguk ya, Pulau Evil Darah bisa distabilkan sepenuhnya. Sementara itu, semua pejuang di antara penduduk asli dari Pulau Jahat Darah yang bisa mengolah energi suan dikumpulkan bersama. Mereka diberi sejumlah besar pelet untuk membantu mereka lebih baik kemampuan tempur mereka dengan paksa. Jumlah prajurit keluarga Liu terlalu sedikit. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Diskusi selesai. Para leluhur keluarga Liu mulai merawat bisnis mereka. Liu Yi dan sekelompok patriark pergi ke cabang kamar dagang surga penjara di Pulau Dewa untuk menjual harta yang tak terhitung jumlahnya yang mereka bawa. Ketika mereka mendapatkan kristal suan, Liu Yi membawa seorang patriark dengannya ke pulau penjara surga untuk menemukan kepala pejabat Bai. Patriark 7, bahkan dengan luka-lukanya yang belum sembuh, pergi untuk mencari patriark keluarga Su, tuan dari Pulau Dewa. Dia berencana untuk memberikan ratusan ribu kristal suan yang dia bawa ke keluarga Su. Sedikit yang dia harapkan, patriark keluarga Su tidak berani mengambil kristal suan. Kepala patriark keluarga Su menerima patriark 7 secara langsung. Kepala patriark secara pribadi mengakui bahwa untuk saat ini, Pulau Jahat Darah adalah wilayah keluarga Liu, dan keluarga Liu tidak perlu membayar upeti. Sikapnya tidak bisa lebih baik. Kepala patriark keluarga Su bahkan dengan hormat mengundang Luli untuk berkunjung ke pulau mereka dan menyampaikan salam dari pemilik pulau mereka Su Chen kepada Luli. Dia juga mengatakan bahwa setelah beberapa hari ketika luka Luli disembuhkan, dia akan mengirim seseorang untuk menyampaikan salamnya kepada Luli, Del. Patriark 7 sangat senang secara internal. Keluarga Su jelas menyadari pertarungan di Pulau Evil Darah dan Ming Yu berlutut. Hanya ada satu kekuatan peringkat kelima di seluruh Pulau Seribu Pulau, IE. Keluarga Bai, keluarga orang tua penjara surga. Ada 8 pasukan peringkat 4 dan pulau yang diturunkan adalah salah satu dari mereka. Dengan 3 prajurit Soul Pond Realm, kekuatan akan menjadi yang peringkat ketiga. Dengan 3 prajurit dari Fate Wheel Realm, pasukan itu akan menjadi peringkat keempat. Pulau Goddown memiliki 3 prajurit di alam roda nasib dan pemilik pulau mereka Su Chen berada di puncak alam roda nasib. Di alam manakah Ming Yu berada? Alam abadi dia peringkat di antara 10 besar di daftar Panglima Perang. Beberapa tahun yang lalu desas-desus mengatakan bahwa Su Chen akan menerobos ke alam abadi. Tapi bagaimana dia bisa bersaing dengan Ming Yu bahkan jika dia melakukannya? Oleh karena itu, keluarga Su sangat menghargai Luli dapat dijelaskan dengan mudah. Patriark 7 merasa lega sepenuhnya. Dengan Luli sebagai perisai mereka, Pulau Evil Darah akan cukup aman setidaknya untuk waktu yang singkat. Namun, Liu Yi kembali keesokan harinya dengan berita buruk, sikap keluarga Bai padanya jauh dari sebelumnya. Sebelumnya,
Dia hanya harus membayar 40.000 kristal Suan untuk satu Green Dwarf, tapi sekarang 50.000 kristal Suan. Layanan pengiriman di depan pintu akan menjadi tambahan 50.000 kristal Suan. Mungkinkah ini tentang Mingyu? Rumor Mingyu menolak rekrutmen keluarga Bai dan secara tidak langsung menyebabkan seorang wanita dari keluarga Bai melakukan bunuh diri karena cinta datang ke pikiran Patriark 7. Perasaannya kacau. Keluarga Bai adalah tuan dari Danau Pulau Seribu. Jika keluarga Bai tersinggung, akan sulit bagi keluarga Liu untuk bergerak 1 inci ke depan. Bab 135. Lu Li juga tidak tahu alasannya setelah dia mendengar berita dari Liu Yi. Nyonya Yan dulu sangat memikirkannya dan ingin bekerja sama dengannya. Dia bahkan meminjamkannya 400.000 Suan kristal dalam satu waktu. Apa yang menyebabkan perubahan sikap yang tiba-tiba? Pikiran orang-orang penting tidak bisa ditebak. Setelah semua, lembaga besar seperti Kamar Dagang Surga Penjara tidak akan melawan Pulau Evil Darah yang tidak berarti dengan sengaja. Setelah dipikir-pikir lagi, Lu Li memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. Patriark 7 dan yang lainnya menghabiskan waktu dengan khawatir, tetapi kemudian mengesampingkannya. Keluarga Bai tidak mungkin menentang keluarga kecil seperti keluarga Liu. Mereka telah memesan 10 kurcaci hijau. Ketika Green Dwarf dikirim, Pulau Evil Darah akan aman sepenuhnya. Ancaman dari Pulau God Dawn dihilangkan. Semua patriark keluarga Liu sekarang bisa bernapas lagi. Mereka mulai menumbuhkan buah darah caterpillar dalam skala besar. Keluarga Liu tidak takut terekspos kali ini. Mereka memilih sebidang tanah besar sebagai ladang mereka dan membangun kolam darah besar. Namun, setelah kolam darah didirikan, mereka membangun benteng batu besar di atas kolam darah untuk menyembunyikannya. Patriark 7 dan yang lainnya tidak menyadari fakta bahwa itu adalah liontin gigi binatang yang diandalkan Lu Li. Mereka semua yakin bahwa dia memiliki semacam resep khusus. Tentu, mereka tidak ingin keluar, maka mereka menyembunyikan kolam darah di bawah benteng batu. Lu Li puas mengetahui fakta ini. Dia meminta Patriark 7 untuk membangun loteng untuknya di Gunung Naga-Naga di dekat benteng batu kolam darah. Dia ingin hidup sendiri seperti di Pulau Naga-Naga. Untuk satu hal, itu akan menjadi lebih tenang. Untuk yang lain, Little White bisa memiliki tempat nongkrong. Mendengar permintaan dari Lu Li, Patriark 7 diam-diam senang. Lu Li jelas ingin tidak ada hubungannya dengan urusan internal Pulau Jahat Darah. Liu Yi masih belum musim, jadi pemilik pulau sebenarnya dari Pulau Jahat Darah masih Patriark 7 sendiri. Patriark 7 mengerahkan beberapa ratus orang untuk membangun benteng mewah di Gunung Naga-Naga dan mengirimi Lu beberapa pelayan, koki, dan pengawalan. Patriark 7 juga mengalokasikan kurcaci hijau untuk melindungi Lu Li. Dengan ratusan orang bekerja, kecepatan membangun benteng itu cepat. Dalam 3 hari, sebuah benteng yang indah didirikan di Gunung Naga-Naga. Luka Lu Li hampir sembuh. Dia pergi ke benteng untuk melihat-lihat dan puas. Namun, dia memang mengirim pengawalnya. Dia hanya menyimpan kurcaci hijau dan 4 pelayan. Tidak ada artinya memiliki beberapa pengawalan Suan Wurilem. Mereka juga merusak pemandangan. Little White sangat mengagumi wilayah barunya. Tidak hanya tikus bambu di Gunung Naga-Naga, tetapi juga hewan lain. Cukup bagi Little White untuk mengusir dirinya sendiri dari kebosanan. Dibutuhkan waktu bagi Lu Li untuk membakar 3 dupa untuk sampai ke benteng jahat darah dari Gunung Naga-Naga. Pertanian itu tepat di kaki gunung. Biasanya, tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Lingkungan yang cukup ideal untuk budidaya. Lu Li pindah ke Gunung Naga-Naga dan siap untuk masuk ke budidaya tertutup. Namun, hanya dalam waktu 3 hari, Liu Yi muncul. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada pengunjung. Lu Li muncul dari ruang kultivasinya. Dia tahu bahwa jika para tamu tidak penting, Liu Yi tidak akan mengganggunya. Dia bertanya tentang dan mengetahui bahwa mereka memang pengunjung penting. Tuan muda tertua Su Yaoyang dan nyonya muda keempat Su Fangfei dari Pulau Dewata berkunjung bersama. Beberapa hari yang lalu, Kepala Patriark Pulau Dewata sudah menyatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengunjungi Lu Li. Itu lebih cepat dari yang diharapkan. Juga, Kepala Patriark telah mengirim Tuan Muda dan Nyonya keluarga Su yang paling penting. Mereka telah memberi Lu Li wajah yang cukup, jadi tentu saja, Lu Li tidak bisa menghindar dari pertemuan kali ini. Lu Li pergi ke Pulau Jahat Darah bersama Liu Yi dan beberapa pendamping. Mereka tiba setelah waktunya untuk membakar 3 dupa. Lu Li berjalan menuju benteng terbesar di dalam benteng, Aula Perkasa.
Saat memasuki aula perkasa, perhatian Luli langsung diambil oleh tuan muda yang tampan dan wanita cantik yang berdiri di sampingnya. Tuan muda berusia awal 20-an, dengan bibir merah dan gigi putih cantik. Dia cantik sekali seperti seorang wanita. Dia mengenakan jubah perak dengan sabuk emas di pinggangnya yang memberinya bantalan kasual dan elegan. Wanita itu lebih muda dari hanya 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan gaun putih dengan renda merah muda di sekeliling ujungnya. Anting-anting zamrud menggantung di daun telinganya. Dia tampak sederhana dengan mata cerah dan gigi putihnya. Bersama dengan senyum menyihir dan sikapnya yang elegan, dia terlihat lebih baik daripada Liu Yi. Dua prajurit garis darah, dan keduanya memiliki garis darah dari tingkat kelima. Luli mulai di leher dua orang. Di leher mereka, ada tanda-tanda cian yang menyerupai bentuk daun willow. Namun, Luli tidak tahu garis keturunan mana itu. Di belakang mereka berdiri dua penatua di Sol Pond Realm yang jelas-jelas pengawal. Dua prajurit berdiri di sana membuat status tuan muda dan nyonya muda lebih menonjol. Su Yaoyang berada pada tahap awal dari Sol Pond Realm, dan Su Fangfei pada tahap terakhir dari Spirit Sea Realm. Luli merasakan ki dan energi mereka dan merasa terkejut secara diam-diam. Tuan muda dan nyonya muda dari pasukan kelas 4 benar-benar luar biasa. Su Yaoyang telah berhasil sampai ke alam kolam Sol pada usia yang sangat muda, dan dia adalah seorang pejuang garis keturunan. Masa depannya menjanjikan. Melihat Luli berjalan mendekat, keduanya langsung meliriknya, tetapi ada jejak keheranan di mata mereka. Luli mengenakan jubah berwarna sian biasa dan dia hanya pada tahap awal dari alam lautan roh. Tidak ada sikap elegan dalam dirinya untuk menunjukkan bahwa ia dilahirkan dalam keluarga besar. Dia tidak terlihat seperti tuan muda untuk Mingyu. Tapi keduanya lahir di keluarga besar sehingga mereka cukup pintar untuk tersenyum sekaligus. Mereka berdiri satu demi satu. Tuan muda tampan Su Yaoyang menangkupkan tinjunya di depan dadanya dan berkata, "Kamu pasti pemilik Pulau Luli. Aku Su Yaoyang, dan ini adik perempuanku Su Fangfei." Su Fangfei mengangguk untuk memperpanjang salamnya sambil tersenyum. Luli berkata dengan tinjunya ditangkupkan di depan dada, "Salam untuk Tuan Muda Su dan Nyonya Su. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menerima Anda." Dengan mengatakan itu, Luli langsung menuju kursi kehormatan. Su Yaoyang dan Su Fangfei saling memandang tanpa berkata-kata. Luli, pembawa acara, duduk terlebih dahulu sebelum tamunya. Jadi sepertinya Luli benar-benar tidak berasal dari keluarga besar karena dia tidak mengenal etika yang pantas. Terlebih lagi, Pulau Evil Darah adalah kekuatan yang berafiliasi dengan Pulau God Dawn. Di satu sisi, Su Yaoyang dan Su Fangfei adalah penguasa nominal Luli. Bagaimana berani Luli, seorang pelayan dalam kasus ini, duduk sebelum tuannya melakukannya? Patriark 7, yang ada di sana untuk membantu menghibur para tamu, bereaksi dengan cepat. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Su, Nyonya Su, silakan duduk. Seseorang, bawalah Rain Cloud Tea terbaik kami dan biarkan para tamu mencicipi." Su Yaoyang memiliki sifat menahan diri. Dia tidak keberatan kecerobohan Luli. Dia berkata sambil tersenyum, "Pemilik Pulau Lu, aku mendengar bahwa kamu terluka. Kami memang mendapat berita tentang pertarungan antara kamu dan Pulau Jahat Darah. Tapi kalian semua adalah pasukan yang berafiliasi dengan Pulau Dewa kami. Kami tidak bisa akan mengganggu. Tolong mengerti." Petik 2. Luli mengangguk dan menjawab, "Kami tahu. Tuan Muda Su, terima kasih karena sangat baik hati. Luka saya hampir sembuh. Saya bermaksud untuk mengunjungi pemilik Pulau Su, tetapi saya memiliki beberapa hal yang perlu saya perhatikan di sini. Jadi itu ditunda. Tuan Muda Su, tolong sampaikan permintaan maaf saya." Petik 2. Patriark 7 mengangguk sedikit. Kali ini, jawaban Luli hanya bisa dilewati. Dia tahu mengatakan beberapa kata sopan. Tuan Muda Su mengangguk sebagai tanggapan. Su Fangfei membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Matanya berbinar ketika dia mengajukan pertanyaan yang sulit. "Pemilik Pulau Lu, dikatakan bahwa Tuan Ming Yu ada di sini hari itu. Dia mengatakan kamu adalah tuan mudanya. Apakah ini benar?" "Hihi, aku langsung dalam kata-kataku dan saya ingin tahu tentang ini. Pemilik Pulau Lu, tolong jangan pedulikan." Petik 2. Begitu Su Fangfei selesai berbicara, mata Su Yaoyang berbinar. Kedua tetua di Realm Soul Pond berdiri di belakang mereka melihat ke arah Luli. Jelas,
Pertanyaan ini menjadi perhatian mereka. Luli menyeringai dan berkata, aku tidak bebas untuk mengatakan terlalu banyak tentang ini. Kamu bisa bertanya pada Lord Ming Yu jika ada kesempatan. Bagus. Patriark 7 dan Liu Yi berseru diam-diam bahwa Luli telah melakukan pekerjaan yang baik dengan mengalihkan tanggung jawab. Biarkan Su Fangfei bertanya pada Ming Yu. Bahkan jika dia punya nyali, dia tidak akan memiliki kesempatan. Ming Yu adalah seorang penjaga sendirian yang terkenal. Tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Bahkan jika Su Fangfei memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, bahkan patriark mereka, Su Chen, tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk bertanya padanya, apalagi Su Fangfei. Su Fangfei tampak agak kecewa. Su Yaoyang dan dua prajurit Real Pon Soul lainnya sedang merenungkan. Kata-kata Luli mengungkapkan beberapa informasi kepada mereka. Tampaknya Luli dan Ming Yu memiliki beberapa koneksi, tetapi Luli memanggilnya Tuan Ming Yu. Apakah itu berarti bahwa Luli bukan tuan muda? Karena Luli tidak akan membiarkan lebih, itu bukan tempat mereka untuk bertanya lebih lanjut. Su Fangfei tetap diam karena dia agak marah. Su Yaoyang berbasa-basi dengan Luli dan kemudian pergi. Ketika mereka meninggalkan aula perkasa, Su Yaoyang memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berkata, ada satu hal. Tanggal 8 bulan depan adalah hari ulang tahun ayah saya. Pemilik Pulau Lu, jika Anda punya waktu, silakan pergi ke Pulau Dewa untuk menikmati anggur sederhana yang kami tawarkan. Kami akan memberi Anda undangan nanti. Petik 2. Tentu, aku akan ada di sana. Luli berjanji. Ketika Su Yaoyang dan yang lainnya diusir, Luli mengerutkan kening. Sulit untuk menjadi pemilik pulau. Keterlibatan sosial sangat sering terjadi. Luli tidak menyukai sorotan, pertukaran kata-kata sopan dan salam yang munafik. Baginya, kultivasi adalah prioritas. Dia tidak sabar untuk pergi ke dataran Qian untuk menemukan Luling. Bab 136. Luli kembali ke Gunung Naga-Naga untuk berkultivasi setelah Su Yaoyang dan Su Fangfei pergi. 2 hari kemudian, utusan dari Killers Island, Devil Island dan Black Fox Island datang lagi untuk meminta audiensi dengan Luli. Luli tidak menemui mereka. Utusan pergi, meninggalkan sekitar 200.000 harta berharga suan kristal. Patriark 7 samar-samar menunjukkan bahwa masalah sebelumnya sekarang air di bawah jembatan dan mereka akan hidup berdampingan dengan tenang mulai sekarang. Kebun keluarga Liu sudah siap. Mereka mulai menumbuhkan rumput caterpillar darah dalam skala besar. Mereka menanam 10.000 kali ini dan membeli kembali lebih dari 1.000 badak darah. Kolam darah sangat besar. Darah di dalamnya bisa bertahan selama 10 hari. Luli hanya harus meninggalkan gunung setiap 10 hari. 10 hari kemudian, Kamar Dagang Surga Penjara mengirimkan 10 kurcaci hijau. Kali ini, Pulau Evil Darah bisa menikmati keamanan sepenuhnya. Satu prajurit demi satu akan datang ke Pulau Evil Darah untuk berlindung selama waktu ini. Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak dan wilayah mereka tidak tinggi, keluarga Liu senang. Yang paling dibutuhkan keluarga Liu adalah orang-orang. Memang, mungkin ada mata-mata dari pasukan lain, keluarga Liu masih memutuskan untuk menggunakan orang-orang ini terlebih dahulu. Tetapi orang-orang yang baru bergabung ini tidak memiliki hak untuk berada dekat dengan pertanian. Mereka hanya bisa bertanggung jawab atas beberapa tugas seperti berpatroli di luar pulau dan melakukan tugas, del. 13 hari lagi berlalu. Batch pertama Blood Caterpillar Fruits menjadi matang. Ada 6.000 dari mereka. Jika mereka bisa menjual dengan harga asli, itu akan lebih dari 100.000 kristal suan. Patriark 7 dan Liu Yi pergi ke kamar dagang surga penjara secara langsung. Namun ketika mereka kembali, mereka tampak putus asa. Kamar dagang surga penjara telah memaksa harga turun, 20 kristal suan untuk satu buah caterpillar darah. Itu total 50.000 kristal suan kurang dari yang terakhir kali. Penjelasan yang diberikan oleh Chief Steward Bai adalah bahwa ada begitu banyak buah caterpillar darah dari keluarga Liu. Ukuran pasar hanya sebesar ini. Kamar dagang surga penjara tidak melakukan bisnis dengan pasukan di luar Danau Pulau Seribu, jadi mereka tidak bisa menjual semuanya. Chief Steward Bai juga menetapkan batasan jumlah. Dia meminta Liu Yi untuk membawa tidak lebih dari 10.000 buah caterpillar darah per bulan. Kamar dagang surga penjara tidak bisa menerima lebih. Namun, kepala pejabat Bai berjanji bahwa ini adalah harga terendah. Di masa depan, jika mereka ingin mengurangi harga lagi,
keluarga Liu bisa menjual buah caterpillar darah ke kamar dagang lain dan perjanjian mereka sebelumnya bisa dibatalkan. Apakah ini benar-benar tentang Ming Yu? Mengapa keluarga Bai mengubah sikap mereka terhadap keluarga Liu begitu tiba-tiba? Lu Li tidak bisa mengetahuinya. Tetapi bahkan dengan harga 20 kristal Suan per buah caterpillar darah, keluarga Liu masih bisa menghasilkan banyak uang. Jika mereka bisa melakukan bisnis selama beberapa tahun, kekayaan keluarga Liu akan luar biasa. Segalanya berjalan ke arah yang baik. Keluarga Liu memberi Lu Li surga pelet Suan yang tak ada habisnya. Dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk penanamannya. Tanpa sesuatu yang salah, itu hanya akan memakan waktu 5 atau 6 bulan sebelum dia bisa mencapai tahap terakhir dari alam lautan roh. Lu Li memang berkultivasi sangat cepat, tapi itu bergantung pada persediaan surga Suan pelet yang terus-menerus. Bagaimana para prajurit biasa bisa mendapatkan perawatan seperti ini? Liu Yi bahkan tidak menikmati perawatan seperti ini di Kabupaten Wuling. Keluarga Liu saat itu memiliki keluarga besar untuk didukung. Ada terlalu banyak prajurit di klan internal dan klan eksternal. Terlepas dari bocah yang membangkitkan garis keturunan, Raging Flames, tidak ada yang berhak menggunakan sumber daya tanpa batas. Kecepatan kultivasi Lu Li sangat cepat, 2 kali lebih cepat dari prajurit rata-rata. Liu Yi dan Patriark 7 dan yang lainnya semuanya memperhatikan fakta itu. Namun, mereka berpikir bahwa itu karena Lu Li memiliki endowment alami yang luar biasa. Tapi Lu Li adalah teka-teki sehingga yang lain merasa seperti mereka tidak bisa bertanya terlalu banyak. Lu Li tidak tahu kecepatan kultivasi untuk prajurit lainnya. Dia bahkan tidak pernah bertanya-tanya tentang hal itu. Dia menaruh seluruh pikiran dan jiwanya pada kultivasi. Dia ingin pergi ke alam abadi sehingga dia bisa mencari cara untuk diteleportasi ke keluarga Lu dan kemudian pergi untuk menemukan Lu Ling di Qian Plains. Pulau Evil Darah sudah stabil sekarang. Mereka tidak menginginkan kristal Suan. Para leluhur keluarga Liu semuanya memiliki sumber daya tanpa batas. Leluhur yang berada pada tahap awal dan tahap tengah dari alam lautan roh tidak mati-matian mencoba untuk mencapai tahap terakhir. Patriark 7 dan Patriark 9 sedang bersiap untuk menerobos ke alam kolam Sol. Banyak prajurit pribumi diberi banyak pelet untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan tempur. Keluarga Liu mengumpulkan 6 tim yang terdiri dari 3.000 prajurit dengan sekitar 400 atau 500 dari mereka di alam Xuanwu. Keluarga Liu ingin menggunakan sumber daya tak terbatas untuk memelihara orang-orang ini ke puncak alam Xuanwu dan kemudian membantu lusinan untuk mencapai alam laut roh. Kekuatan keluarga Liu dapat ditingkatkan karenanya. 8 hari kemudian, Pulau Evil Darah yang tenang mengalami kehebohan. Seorang pria datang ke pulau itu, seorang prajurit datang untuk mencari perlindungan dari keluarga Liu. Itu telah menimbulkan sensasi karena pria itu berada di alam kolam Sol, dan di puncak alam ini. Karena ketenaran Ming Yu, banyak prajurit telah datang ke Pulau Jahat Darah baru-baru ini. Tapi seorang prajurit di puncak kedatangan Sol Pond Realm agak aneh. Setiap keluarga Liu gelisah. Jika orang tua itu melakukan sesuatu dengan gegabah, mungkin dia bisa menghapus seluruh Pulau Jahat Darah sendirian. Ketika Liu Yi menerima pria ini, dia segera mengirim seseorang untuk memberi tahu Lu Li. Lu Li dengan cepat turun gunung naga-naga dengan kurcaci hijau dan tiba di benteng Jahat Darah di mana dia melihat prajurit kuat yang datang kepada mereka. Orang tua itu mendekati akhir masa hidupnya. Bungkuknya membuatnya tampak seperti seekor unta. Rambutnya seputih salju, begitu pula alisnya yang panjang, jatuh di luar wajahnya. Di wajahnya yang layu kebanggaan. Dia sangat arogan. Bang, bang, bang. Saat ini, pria tua itu sedang duduk di belakang meja emas. Dia memukul meja dengan keras dengan tangannya yang besar. Dia memicingkan mata pada Patriark 7 dan yang lainnya dan berkata, "Pemilik pulau. Di mana pemilik pulau Anda? Saya si bongkok datang dari tempat yang begitu jauh dan ini adalah cara Anda memperlakukan seorang lelaki tua. Saya telah duduk di sini selama setengah hari sekarang dan tidak seorang pun telah mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Pemilik pulau Anda tidak menunjukkan dirinya. Keramahan macam apa ini? Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Apakah Anda akan menjadikan saya kepala Patriark Pulau Jahat Darah? Jika tidak, saya akan pergi sekarang." Petik 2. Lu Li tidak gegabah. Dia mengedip pada Liu Yi yang ada di dalam. Liu Yi berjalan keluar dengan tenang dan Lu Li bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah Anda sudah menjelaskan tentang latar belakang pria ini?"
Liu Yi mengangguk dan berkata, Patriark Lu telah menemukan. Pria ini bernama Hun Shebektian. Dia cukup terkenal di Danau Pulau Seribu. Dia telah mencapai puncak alam kolam Sol 100 tahun yang lalu. Dia di sini dengan tulus tapi, kita tidak bisa menerimanya. Petik 2. Oh, Luli mengangkat alisnya karena terkejut dan bertanya, kenapa begitu? Kita tidak mampu memilikinya. Liu Yi menghela nafas sedikit, 100 tahun yang lalu, Bongkok Tian telah mencapai puncak Sol Pon Rilem. Selama 100 tahun terakhir, dia telah bergabung dengan lebih dari 40 pasukan tetapi mereka semua mengirimnya pergi. Pria ini gila. Dia akan mencoba untuk mencapai Fate Will Realm setiap tahun. Dia telah mencoba 80 kali, dan setiap kali, dia gagal tanpa kecuali. Lebih dari 80 kali. Luli menyentuh hidungnya dengan malu. Dia agak mengerti apa yang dikatakan Liu Yi. Patriark Kai dari keluarga Liu pernah mengatakan kepadanya bahwa kekayaan keluarga Liu hanya bisa mendukung seorang pejuang untuk mencoba sampai ke alam roda takdir sebanyak 3 kali. Berdasarkan estimasi Luli atas aset masa lalu keluarga Liu, akan diperlukan setidaknya 3 juta kristal Suan untuk sekali mencoba di Fate Will Realm. Bongkok Tian akan mencoba setiap tahun. Itu berarti setiap tahun mereka harus memberinya 3 juta kristal Suan. Salah satu dari keluarga tingkat ketiga tidak akan memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Keluarga tingkat 4. Mereka tidak kekurangan prajurit Real Pon Sol. Untuk apa mereka membutuhkan Bongkok Tian? Dia sudah mencoba selama 100 tahun dan gagal. Dan dia masih ingin melakukannya. Lu Li terdiam. Bakat itu penting untuk jalan di sepanjang Wudao. Karena dia telah mencoba 80 kali tanpa hasil, dia ditakdirkan untuk tidak mencapai Fate Will Realm di kehidupan ini. Si Bongkok Tian adalah pecandu kungfu. Namun, selama roda nasib dapat dibangun, itu akan memberi satu sama lain 500 tahun kehidupan, dan Bongkok Tian, dalam hal ini, tidak harus mati. Lu Li mengerti. Tidak ada yang ingin mati. Semua orang ingin mencoba dengan putus asa. Setelah Fate Will Realm dapat dicapai, dunia baru akan muncul dengan sendirinya. Lu Li bertanya setelah beberapa pertimbangan, berapa banyak kristal Suan yang bisa dibuat keluarga selama setahun. Liu Yi memikirkannya dan berkata, tanpa ada yang salah, sekitar lebih dari 2 juta Suan kristal setahun. Tapi pengeluaran kita sangat besar sekarang. Kita akan beruntung jika kita dapat memiliki surplus hampir 1 juta Suan kristal. Luli menghela nafas ringan dan berkata, kami benar-benar tidak bisa mendukungnya. Bab 137. Luli merenungkannya sebentar dan kemudian mengajukan pertanyaan lain, apakah kamu yakin bahwa informasi tentang Bongkok Tian benar? Jika kita merekrutnya, apakah dia akan bertindak sembarangan di pulau kita? Luli, kita benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Liu Yi menggelengkan kepalanya. Melihat bahwa Luli tetap tenang dan tenang, dia harus menambahkan, orang itu baik-baik saja. Bongkok Tian sangat terkenal di Danau Pulau Seribu. Tidak ada berita tentang dia bertindak gegabah yang pernah keluar. Baiklah kalau begitu. Luli mengambil keputusan. Dia berjalan menuju aula perkasa dengan langkah cepat. Patriark 7 dan Patriark 9 bersikap lembut kepada Bongkok Tian. Melihat Luli masuk, mereka mengerti bahwa dia telah meminta Liu Yi keluar untuk mendapatkan beberapa informasi. Mereka tampak lega dan berkata, Bongkok Tian, ini adalah pemilik pulau kami Luli. Dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tuan Mingyu. Bongkok Tian melepaskan ki dan energinya yang kuat ketika dia melihat tuan rumah yang sebenarnya ada di sini. Seluruh aula-aula menjadi sangat menyedihkan. Bongkok Tian dengan arogan berkata, pemilik pulau Lu. Saya telah mendengar beberapa cerita tentang Anda. Anda adalah seorang pemuda yang menjanjikan. Lord Mingyu dan saya pernah bertemu beberapa kali. Kami adalah kenalan yang akrab. Luli dengan santai melihat ke arah Bongkok Tian. Dia pergi ke kursi kehormatan tanpa mengatakan apa-apa. Hanya setelah dia menyesap tehnya, dia melihat Hun Shebektian dan berkata, tidak perlu menunjukkan kekuatanmu. Aku tahu segalanya tentang kamu. Apakah kamu ingin percakapan yang baik atau tidak? Jika tidak, lihat tamu kami keluar. Petik 2. Nada suara Luli membuat Patriark 7 dan yang lainnya terkejut. Sikap Luli lebih sombong daripada Bongkok Tian. Apakah dia tidak khawatir bahwa Bongkok Tian akan tiba-tiba menjadi bermusuhan? Ekspresi Tian bungkuk berubah. Cahaya di matanya semakin dingin. Dia memelototi Luli. Luli menolak mengakuinya lebih rendah, dan dia balas menatap Bongkok Tian.
Patriark 7 dan Patriark 9 ketakutan. Mereka tidak berani membuat suara. Setelah beberapa saat, ki dan energi yang mengerikan dari Hun Shebektian tiba-tiba melemah. Dia tersenyum seperti kakek yang baik hati. Bongkok Tian menyeringai dan berkata, pemilik Pulau Lu benar-benar layak atas nama pahlawan muda. Aku mengagumimu. Aku telah datang ke sini sejauh ini. Tentu saja, aku di sini dengan tulus. Bagaimana kau ingin berbicara tentang itu pemilik Pulau Lu? Aku akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Petik 2. Melihat wajah tua Bun yang keriput dan ekspresinya yang patuh, Patriark 7, Patriark 9 dan Liu Yi semua memutar mata mereka. Bongkok Tian berada di puncak Soul Pond Realm. Di mana wibawanya, karakternya yang luhur dan pantang menyerah. Lu Li memasang ekspresi lebih baik. Dia tidak mengatakan apa-apa selain menyesap tehnya. Lalu dia membuka mulutnya dengan santai, bukannya kita tidak bisa menganggapmu bergabung dengan Blood Evil Island. Tapi kamu ingin menjadi kepala patriark. Tidak mungkin. Aku akan menjadikanmu seorang diakon terbaik. Kamu tidak punya hak untuk mengendalikan apapun. Anda hanya memiliki kewajiban untuk melindungi Pulau Jahat Darah. Petik 2. Pemilik pulau, Patriark 7 dan yang lainnya hampir menjadi gila. Lu Li, bagaimanapun, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menatap Bongkok Tian dan menunggu jawabannya. Bongkok Tian menjadi marah lagi. Matanya terbuka sangat lebar sehingga lebih besar daripada sapi. Dia memukul-mukul meja dengan marah dan berkata, Diakon. Melindungi keselamatan pulau ini. Pemilik Pulau Lu, apakah Anda pikir saya adalah anjing penjaga? Anda menganggap rendah saya. Saya memiliki kemasyhuran di sekitar daerah itu lebih dari 100 tahun lalu, dan aku telah menikmati jalanku di Danau Pulau Seribu selama lebih dari 100 tahun. Bahkan Su Chen harus sopan ketika dia melihatku, belum lagi kekuatan kecil peringkat ketiga seperti milikmu. Temui tamu kita. Sebelum Bongkok Tian menyelesaikan kata-katanya, Lu Li sudah berteriak dengan dingin dan langsung menuju keluar. Bongkok Tian gelisah. Dia dengan cepat bergerak ke depan Lu Li dan berkata dengan senyum menjilat di wajahnya, pemilik Pulau Lu, aku belum selesai dengan kata-kataku. Apa terburu-buru meninggalkan begitu cepat? Sebenarnya, selama Anda bisa menyetujui persyaratan saya bisa lakukan dengan diaken. Saya akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh Pulau Jahat Darah mulai sekarang. Petik 2. Lu Li memicingkan mata ke arah Bongkok Tian dan bertanya, apa persyaratanmu? Bongkok Tian memasang ekspresi serius dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya baru-baru ini merasakan beberapa makna mendalam. Saya yakin bahwa saya dapat mencapai alam roh dan nasib. Selama Pulau Jahat Darah dapat memberi saya bahan mistis yang tak ada habisnya untuk mencapai nasib Will Realm, aku akan menjadikan urusan Pulau Jahat Darah menjadi urusan pribadiku. Siapapun yang berani menyerang Pulau Jahat Darah harus membunuhku dulu. Petik 2. Sumber daya tanpa akhir. Liu Yi, Patriark 7 dan Patriark 9 berkedut. Itulah yang mereka takutkan. Jika dia ingin mencoba setiap tahun, Pulau Evil Darah tidak bisa mendukung itu bahkan jika mereka menghancurkan panci dan wajan besi mereka menjadi potongan-potongan dan menjualnya sebagai besi bekas. Mereka dapat dengan mudah terjebak dengan tamu yang tidak diinginkan. Pulau Evil Darah sekarang memiliki 15 kurcaci hijau. Keamanan pulau itu tidak menjadi masalah sekarang. Untuk meningkatkan Green Dwarf akan membutuhkan sejumlah besar Suan Kristal setahun juga. Melamun, Lu Li berteriak dengan dingin. Patriark 7 dan yang lainnya terangkat. Jadi Lu Li tidak bingung. Namun, apa yang dikatakan Lu Li selanjutnya membuat Patriark 7 dan yang lainnya semakin bingung bagaimana harus bereaksi. Lu Li berkata, kami tidak bisa memberikan sumber daya Anda yang tiada akhir. Anda dapat mencoba menerobos ke Fate Will Realm, tetapi Anda hanya dapat mencoba setiap 3 tahun. Jika Anda tidak bisa berhasil setelah 10 kali, Blood Evil Island tidak akan memberi Anda satu pun. Suan Crystal. Petik 2. Untuk mencoba mencapai Fate Will Realm akan membutuhkan 3 juta Suan Crystal setiap waktu. Satu percobaan setiap 3 tahun masih berarti mempersiapkannya 1 juta Suan Crystal setiap tahun. Keluarga Liu cukup beruntung memiliki 1 juta Suan Kristal dalam surplus dalam setahun tanpa ada yang salah. Juga, dengan keluarga yang tumbuh, akan ada semakin banyak tempat bagi mereka untuk menggunakan kristal Suan. Misalnya, Patriark 7 dan Patriark 9 ingin mencapai Soul Pond Realm. Ini akan memakan biaya besar Suan Crystals.
Bagaimana jika mereka gagal? Ada seorang anak yang memiliki garis keturunan, Roaring Flames. Kekuatan Luli meningkat. Luli bisa berkultivasi begitu cepat. Bagaimana jika dia juga ingin mencapai Real Pond Soul? Di mana keluarga Liu mendapatkan begitu banyak kristal Suan? Patriark 7 dan yang lainnya tidak senang tentang ini, dan Bongkok Tian bahkan lebih. Dia melambaikan tangannya dengan kuat dan berkata, itu tidak mungkin. Saya berada di puncak Soul Pond Realm. Saya adalah orang dengan reputasi besar di Danau Pulau Seribu. Saya sudah kehilangan martabat saya untuk menjadi penjaga Anda ingin membatasi jumlah sumber daya saya. Saya tidak punya tahun lagi. Saya harus mencoba setiap tahun. Bagaimana dengan ini? Jika saya masih tidak bisa berhasil setelah 20 kali mencoba, saya akan meninggalkan Pulau Evil Darah sendiri. Petik 2. Kesal, Luli memelototinya dan berkata, satu percobaan setiap tahun, kami tidak mampu membelinya. Anda pergi dan menemukan beberapa tempat lain. Lihat diri Anda. Melihat bahwa Luli akan pergi lagi, Bongkok Tian cemas. Dia dengan ramah berkata, Saudara Lu, jangan seperti ini. Bagaimana kalau saya mencobanya setiap 1,5 tahun? Setiap 2 tahun, Luli berkata dengan tekad, dan kamu hanya bisa mencoba 10 kali. Ini adalah kondisi kami. Jika kamu tidak setuju, lakukan yang kamu inginkan. Juga, setelah kamu mencapai Fate Will Realm, kamu tidak bisa pergi. Kamu harus menjaga Pulau Evil Darah setidaknya selama 100 tahun. Petik 2. Itu melewati batas. Si Bongkok Tina menggigil karena marah, tetapi dia segera berkata, setuju. Saudaraku, kamu adalah pemilik pulau. Kamu tidak bisa melanggar janjimu. Pemilik pulau, Patriark 7, Patriark 9 dan Liu Yi menjadi gila. Mereka buru-buru mengikuti Luli melihat dia pergi. Mendapatkan 3 juta kristal Suan setiap 2 tahun. Apakah Luli ingin mereka mendapatkan kristal Suan dengan hidup mereka? Apa yang kamu khawatirkan? Luli dengan santai mengatakan melihat mereka memiliki ekspresi cemas seolah-olah alis mereka terbakar. Saya akan mencari cara untuk mendapatkan kristal Suan. Jika itu berhasil, saya dapat membantu Anda mendapatkan jutaan kristal Suan lainnya setiap tahun. Beberapa juta. Mata Liu Yi dan 2 lainnya menyala bersamaan. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa juta Suan kristal lain dalam setahun, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk meningkatkan 2 Tians Bongkok. Wosh! Pendengaran Bongkok Tian terlalu baik. Dia melintas di luar dari aula dengan kabur dan berteriak, pemilik Pulau Lu, Anda dapat membuat tambahan beberapa juta kristal Suan per tahun. Saya hanya perlu 3 juta kristal Suan dalam satu percobaan. Bagaimana kalau saya melakukannya setiap tahun? Selama aku bisa mencapai Fate Will Realm, aku akan membayarmu 10 kali lipat dari yang kau berikan padaku. Petik 2. Keluar, Luli memelototinya dan tidak memberinya rahmat. Luli dengan dingin berteriak, apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Kemudian lihat dirimu keluar. Bongkok Tian ketakutan. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, jangan melanggar janji. Aku tidak melanggar janji. Itu aku hanya mengoceh. Pemilik pulau, tolong hadir untuk urusanmu. Aku akan pergi untuk memeriksa Pulau Jahat Darah sekarang. Aku akan menjamin bahkan nyamuk dari luar pun tidak bisa masuk. Petik 2. Petik 2, petik 2. Liu Yi, Patriark 7 dan Patriark 9 memutar mata mereka lagi. Mereka terdiam. Bongkok Tian tampak tidak seperti prajurit yang kuat di puncak Soul Pond Realm. Dia lebih seperti antek yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Bab 138. Luli bisa melihat melalui Bongkok Tian. Karena inilah Luli yakin dia bisa memenangkan Bongkok Tian. Mungkin Hun Shebek Tian adalah seseorang yang penting 100 tahun yang lalu, dan dia memiliki karakter yang luhur dan keras kepala dari seorang pejuang yang kuat. Namun, 100 tahun telah berlalu. Martabat dan kebanggaan di dalam dirinya telah hilang. Bongkok Tian telah mencoba untuk mencapai ranah nasib roda selama 80 kali selama 100 tahun yang berarti bahwa ia adalah seorang pecandu kungfu. Atau, bahwa satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup adalah untuk mencapai alam roda takdir. Selama seseorang bersedia memberinya bahan mistis baginya untuk sampai ke alam roda takdir, ia bisa menjadi penjaga kuda jika perlu. Prajurit di puncak Soul Pond Realm tidak terlalu bagus. Jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak bisa mendapatkan sejumlah besar bahan mistik dan kristal Suan dengan cepat, terutama di Danau Pulau Seribu. Danau Seribu pulau hanya sebesar ini.
Wilayah terbaik ditempati oleh keluarga Bai, dan sisanya dibagi oleh 8 pasukan peringkat 4. Semua pasukan peringkat keempat memiliki prajurit yang kuat di Faithwheel Realm. Kecuali kematian yang diinginkan Bongkok Tian, dia tidak akan pergi dan menyinggung pasukan peringkat keempat. Mungkin dia bisa mengobrak-abrik pasukan peringkat ketiga, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa pasukan peringkat ketiga manapun berafiliasi dengan pasukan peringkat keempat. Mungkin dia bisa mengobrak-abrik sekali, tetapi bagaimana mungkin pasukan tingkat 4 tidak marah jika Bongkok Tian melakukannya berkali-kali. Keluarga tingkat 4 membalikkan hidung mereka di Hunshebek Tian. Yang peringkat ketiga tidak mampu membesarkannya. Bongkok situasi Tian tidak terlihat baik. Itu akan terlihat dari fakta bahwa ia telah bergabung dengan beberapa pasukan dalam 100 tahun. Karena itu, Luli yakin dia bisa memenangkan Bongkok Tian. Plus, ada reputasi Mingyu. Beraninya Bongkok Tian menyinggung perasaannya. Tapi Bongkok Tian lelah. Dia adalah pria yang akan menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Dia akan berpura-pura tidak berdaya dan sengsara di depan orang yang dia tidak mampu marah. Luli memilih untuk membawa Bongkok Tian karena tidak ada prajurit kuat yang melindungi Pulau Darah Jahat. Mereka tidak memiliki kekuatan pencegah mutlak. Berapa lama mereka bisa hidup dari reputasi Mingyu? Jika Mingyu tidak menunjukkan dirinya dalam 1 atau 2 tahun, bagaimana pasukan terdekat berpikir? Juga, Luli sendiri tidak ingin menggunakan pengaruh Mingyu. Dia tidak yakin apakah Mingyu adalah kenalan ayahnya atau Mingyu ada di sini untuk bertanya-tanya. Secara keseluruhan, dia lebih suka untuk tidak melakukan sesuatu yang dianggap buruk jika dia tidak bisa menggunakan ketenaran Mingyu jika sesuatu akan terjadi. Pulau Evil Darah akan berkembang cepat di masa depan. Tidak bisa dihindari bahwa seseorang akan mengingini pulau itu. Mengandalkan Green Dwarf tidak akan memberi mereka kekuatan dominan mutlak. Mereka membutuhkan seorang prajurit yang kuat untuk secara pribadi menghadiri tugas garnisun. Tidak ada keraguan bahwa Bongkok Tian adalah pilihan yang bagus. Pria ini tidak punya ambisi. Selama kebutuhannya terpenuhi, dia bisa diperintahkan. Adapun, bagaimana cara mendapatkan Swan Crystals? Luli tidak khawatir tentang ini. Hanya ada ukuran pasar yang ditetapkan untuk Blood Caterpillar Fruits. Jika mereka tidak dapat memperluas skala dan menumbuhkan lebih dari ini, dia bisa menanam sesuatu yang lain. Misalnya, peri api Ganoderma Lucid dan Netherworld Root. Kedua jenis eliksir ini langka dan berharga. Luli tidak pernah berpikir untuk menanamnya sebelumnya karena alasan biayanya terlalu tinggi. Mereka harus menggunakan darah Swan Beast setidaknya dari tingkat ketiga untuk menumbuhkan keduanya. Keluarga Liu tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sebelumnya. Nyonya Yan memiliki keinginan untuk bekerja sama dengannya dalam 2 jenis ramuan ini. Luli merasa waktunya telah tiba, dan mereka dapat mencoba menumbuhkan mereka untuk melihat hasilnya. Begitu mereka bisa menumbuhkan api peri Lucid Ganoderma dan Netherworld Roots berkualitas tinggi, keluarga Liu praktis akan memiliki gunung Swan Crystal. Itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menghasilkan beberapa juta Swan Crystal setahun. Untuk meningkatkan satu Bongkok Tian akan mudah. Luli tidak berbagi pikiran dengan siapapun. Pulau Jahat Darah belum sepenuhnya stabil. Mungkin ada banyak mata-mata di pulau itu. Dia berencana untuk melakukannya dalam 2 bulan lagi. Luli tidak lagi memikirkan Bongkok Tian. Dia kembali ke Gunung Naga-Naga untuk mengolah dan menyerahkan hal-hal lain kepada Patriark 7. Bongkok Tian menjadi Direktur Hall of Combat, yang bertanggung jawab atas keselamatan Pulau Jahat Darah. Patriark 7 dan Bongkok Tian setuju bahwa Bongkok Tian akan mendapatkan 50.000 kristal Swan setiap bulan dan kemudian sisa kristal Swan akan diberikan kepadanya pada batas waktu 2 tahun. Ketika dia mendapatkan 3 juta kristal Swan, dia akan pergi dan membeli bahan mistis yang dibutuhkan sendiri. Bongkok Tian senang. Dia tidak takut bahwa keluarga Liu akan default. Dia sekarang seperti orang kapak yang disewa oleh keluarga Liu menggunakan kristal Swan untuk bertanggung jawab atas perlindungan. Bongkok Tian adalah orang yang bertanggung jawab. Dia tidak perlu berkultivasi sekarang. Dia hanya harus menunggu sampai dia mengumpulkan semua misteri mistis sehingga dia bisa mencoba untuk sampai ke alam roda takdir. Dia telah hidup selama lebih dari 150 tahun. Waktu 2 tahun adalah rentang waktu yang singkat. Di bawah bimbingan Bongkok Tian, keluarga Liu membeli beberapa batu formasi dan membangun beberapa formasi penghambatan khusus yang secara nyata meningkatkan kemampuan pertahanan Pulau Jahat Darah. Pengintai biasa tidak akan menemukan cara untuk menyelinap ke Pulau Jahat Darah.
Hanya prajurit yang kuat di Soul Pond Realm yang bisa menyelinap masuk. Setelah 6 atau 7 hari, semuanya ditetapkan di Pulau Evil Darah. Bongkok Tian berkeliaran di sekitar pulau setiap hari dan menikmati makanan enak dan anggur. Pejuang biasa dari keluarga Liu semuanya memperlakukannya dengan sopan. Hidupnya mudah dan nyaman. Waktu berlalu. Segera, 20 hari telah berlalu. Hari ini adalah hari ulang tahun Su Chen. Pagi-pagi sekali, Liu Yi mengirim seseorang untuk meminta Lu Li turun gunung. Lu Li adalah pemilik pulau, jadi dia harus menampilkan dirinya untuk situasi sosial seperti ini. Lu Li tahu itu tak terhindarkan. Dia mandi dan berganti menjadi jubah yang agak indah. Bersama dengan Liu Yi, Patriark 7, Bongkok Tian dan 10 kurcaci hijau, ia berangkat ke Pulau God Down dengan mengambil kapal perang. Lu Li tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele seperti hadiah. Patriark 7 sudah menyiapkan itu. Namun, Bongkok Tian agak tidak mau datang. Dia mengatakan tugasnya adalah untuk melindungi Pulau Jahat Darah, bukan menjadi sahabat Lu Li. Lu Li hanya menyebutkan, melanggar janji, dan Bongkok Tian berperilaku sendiri dan mengikuti mereka. Sejauh yang menyangkut Bongkok Tian, koneksi yang bersembunyi di belakang Lu Li adalah Ming Yu yang tidak mampu dia sakiti. Jika Lu Li benar-benar mengingkari janjinya, bagaimana mungkin Bongkok Tian cukup berani untuk menyinggung Lu Li? Tuan muda Su Yaoyang dari keluarga Su secara pribadi menerima tamu di dermaga. Dia agak terpana melihat Lu Li datang dengan 10 kurcaci hijau dan seorang prajurit yang kuat di puncak Soul Pond Realm. Tapi kemudian dia sadar, Lu Li berusaha menunjukkan kekuatannya kepada pasukan terdekat. Tanpa melakukan pemeriksaan latar belakang, Su Yaoyang sudah tahu siapa Hun Shebek Tian setelah beberapa kali melihat. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di dalam hati, dia diam-diam mencibir dan berkata pada dirinya sendiri bahwa Lu Li tertipu. Pegang halberd surga yang perkasa bagiku. Saat kapal perang ditarik ke pantai, Lu Li melemparkan halberd yang perkasa ke Bongkok Tian. Yang terakhir menjadi marah sekaligus. Dia bergumam, pemilik pulau, menurutmu orang macam apa aku ini? Memiliki aku memegang senjata untukmu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk memegang kuda untukmu? Lu Li memandangnya dengan santai dan berkata dengan suara dingin, Bongkok Tian, apakah Anda masih belum jelas tentang identitas Anda? Anda hanyalah diaken kecil dari pulau kami. Pernahkah Anda melihat diaken dari pasukan lain menolak untuk mengambil pemilik pulau mereka? Perintah. Apakah kamu ingin berhenti? Kita dapat mengakhiri perjanjian kita. Aku telah berpikir akhir-akhir ini, dan aku merasa bahwa kita akan menderita kerugian bersamamu. Tidak. Bongkok Tian sangat ketakutan. Dia berkata sambil menggertakkan giginya dalam kemarahan, ini adalah hal yang hanya terjadi sekali saja. Jika kamu melewati batas di masa depan seperti ini, aku akan berhenti. Ayo pergi. Lu Li hanya melambaikan tangannya dan dia memimpin untuk berjalan menuju dermaga. Bongkok Tian mengikutinya, tampak hancur. Kemudian adalah Patriark 7 dan Liu Yi. Kurcaci hijau tinggal di belakang. Ada banyak kapal perang yang berlabuh di dermaga. Banyak pasukan dari dekat datang pagi-pagi. Mereka semua melirik Lu Li ketika dia turun dari kapal dengan sekelompok orang mengikutinya. 10 Green Dwarf di belakang tim terlalu jelas untuk tidak menarik perhatian orang. Memiliki 10 kurcaci hijau hampir sama dengan memiliki 10 prajurit dari Soul Pond Realm. Plus, ada Bongkok Tian di puncak Soul Pond Realm. Peragaan kekuatan Lu Li menahan banyak pemilik pulau dan leluhur dari banyak kekuatan yang berkuasa. Banyak orang bertanya dan mereka semua merasa lega ketika mereka tahu itu Lu Li dari Pulau Jahat Darah. Mereka terkesan. Tentu saja, ketika orang mengetahui siapa Bongkok Tian, mereka diam-diam menggelengkan kepala. Lu Li mendapat yang terburuk. Bertahun-tahun kemudian, mungkin Bongkok Tian akan membuat Pulau Jahat Darah bangkrut. Bab 139. Lu Li dan yang lainnya duduk sebentar di paviliun yang berdekatan dengan dermaga. Banyak pemilik pulau tiba dengan putra dan putri mereka. Ketika para wanita sampai di sini, mereka semua memandang Su Yaoyang dengan tatapan bersemangat seolah-olah mereka akan memakannya. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar 2 dupa, perwakilan dari 7 atau 8 pasukan tiba setelah yang lain. Su Yaoyang secara pribadi memimpin orang-orang ini ke kota gerbong dengan kereta. Kota God Down tidak jauh. Mereka tiba setelah kurang dari 1 jam. Akhirnya, mereka berhenti di depan halaman yang megah. Lu Li siap turun dari kereta bersama anak buahnya.
Kejutan muncul di matanya setelah dia dengan santai melihat sekeliling. Ada seorang lelaki tua berjubah agung berdiri di dekat gerbang halaman. Ki dan energi pria itu sangat mendalam. Luli tidak bisa merasakan wilayahnya. Tak perlu dikatakan, dia adalah seorang pejuang yang kuat dari Fate Will Realm. Ada tanda berbentuk daun Cian Willow di leher pria itu dan dia adalah warrior bloodline dari Fifth Rank. Keluarga Su dari kota God Dawn pantas menerima nama tuan dari Danau Pulau Seribu Utara, mereka memang tangguh. Itu adalah Su Shihe, patriark kedua keluarga Su. Patriark 7 berbisik di telinga Luli. Luli mengangguk dan turun dari kereta. Su Shihe mengalihkan pandangannya ke Luli secara instan. Dia berjalan ke Luli dengan senyum lebar di wajahnya sebelum Su Yaoyang bahkan memperkenalkan Luli dan berkata, "Saya Su Shihe, patriark kedua keluarga Su. Anda pasti pemilik Pulau Lu." Karena Su Shihe memberi muka, Luli tentu saja tahu bagaimana harus bersikap. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Salam, Tuan Su." "Bagus, bagus, kamu adalah pahlawan di masa mudamu." Seorang pahlawan muda. Su Shihe dengan ramah mengambil tangan Luli. Dia memandang ke pemilik pulau lainnya dan dengan santai berkata, "Kamu semua adalah teman lama sekarang. Datanglah ke benteng bersamaku. Kakak Lu, tolong." Melihat Su Shihe pergi ke halaman dengan Luli bergandengan tangan, banyak pemilik pulau, tuan muda dan wanita iri. Sejak kapan patriark keluarga Su memperlakukan pasukan yang berafiliasi dengan sopan? Akan sulit bagi mereka untuk bahkan bertemu Su Shihe, belum lagi berjalan dengan dia bergandengan tangan. Patriark 7 dan Liu Yi berdiri tegak saat mereka merasa terhormat. Luli tidak merasa sombong. Dia tahu dengan jelas bahwa Su Shihe tidak melakukan ini untuknya, tetapi untuk Mingyu. Tanpa Mingyu berlutut padanya, Su Shihe mungkin tidak akan melihatnya bahkan jika Luli berlutut. Pesta ulang tahun belum dimulai. Su Shihe menunjukkan semua orang ke aula samping dan terlibat mengobrol dengan mereka sambil menyajikan minuman. Tentu saja, Su Shihe terutama berbicara dengan Luli. Dia bertanya kepada Luli situasi Pulau Jahat Darah dan apakah mereka membutuhkan bantuan. Dia juga bertanya apakah Luli menginginkan seorang istri dan apakah dia bisa mengaturnya berkencan. Dalam keadaan kesurupan, Luli hampir mengira Su Shihe adalah anggota keluarga yang lebih tua. Luli dengan santai menjawab pertanyaan itu. Dia sopan dan penuh hormat, tetapi dia tidak akan memberikan jawaban jujur untuk pertanyaan tentang Mingyu. Su Yaoyang masuk ke dalam untuk meminta maaf bahwa dia harus pergi. Dia kembali ke dermaga untuk menjemput lebih banyak tamu. Itu mengecewakan para wanita dari banyak pasukan. Kepala patriark keluarga Su dan patriark keluarga mereka tidak pernah muncul yang dapat dimengerti. Udara harus diletakkan jika perlu. Setelah 1 jam, seorang pelayan dari keluarga Su bergegas masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Su Shihe. Su Shihe tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya, "Teman-teman, Nona Baisias Huang telah turun tangan untuk datang ke kota dewa. Tolong pergi bersamaku untuk menyambutnya." Oh, semua pemilik pulau berdiri. Kali ini, mata Tuan Mudalah yang dinyalakan dengan kebahagiaan. Luli berdiri bersama mereka. Dia bertanya kepada Patriark 7 dengan rasa ingin tahu, Baisias Huang adalah nona muda keluarga Bai. Baisias Huang, Bai Qiuxue. Patriark 7 menjelaskan dengan suara rendah, mereka berdua adalah wanita muda yang paling dikenal dari keluarga Bai. Mereka adalah mutiara yang paling bersinar dari Danau Pulau Seribu. Kedua wanita muda itu kembar. Yang paling penting adalah mereka berdua telah membangunkan Bloodline tingkat ke-7. Orang tua penjara surga lebih menyukai keduanya di generasi yang lebih muda. Mereka berada di sisi orang tua penjara surga sepanjang tahun. Status mereka bahkan lebih tinggi daripada banyak patriark keluarga Bai. Petik 2. Bloodline peringkat ke-7. Mata Luli bersinar karena terkejut. Seberapa kuatkah keterampilan garis darah dari Bloodline tingkat ke-7 ketika dirilis? Mungkinkah sekuat ular hitam nenek hantu ular hantu yang bisa dengan mudah membunuh ribuan orang dengan satu gerakan? Orang-orang berjalan ke arah luar. Luli mengikuti mereka setelah Patriark 7 mendesaknya. Dia menemukan banyak patriark keluarga Su juga berdiri di pintu gerbang untuk menyambut Baisias Huang, termasuk kepala patriark keluarga Su, Su Tianwen. Su Tianwen tidak berbasa-basi dengan yang lain. Dia hanya mengangguk dan kemudian buru-buru mengarahkan semua orang keluar. Mereka langsung pergi ke formasi teleportasi di alun-alun. Luli mengikuti semua orang.
Dia melihat sekelompok pria yang mengelilingi seorang wanita muda dengan pakaian putih dari kejauhan. Ketika dia semakin dekat, matanya menyala. Sebagai salah satu mutiara paling terang dari Danau Pulau Seribu, dia benar-benar sangat cantik. Penampilan dan sikapnya tidak lebih buruk daripada wanita muda dengan tanda bunga ungu yang dilihat Luli di Frigid Cloud Mountain. Gadis itu terlihat lebih muda dari Su Fangfei. Dia mungkin seusia dengan Luli. Meskipun dia belum mekar sepenuhnya, dia sama menariknya dengan bunga mawar. Wajahnya cantik seperti batu giok, kulitnya krem, dan matanya benderang seperti bintang. Yang paling mengesankan Luli adalah hidungnya, kecil dan indah. Ujung hidungnya terangkat sedikit, memberinya tampilan yang hidup dan jenaka. Dia benar-benar memiliki bloodline peringkat ke-7. Luli diam-diam mengangguk setelah melihat tanda berbentuk setengah bulan ungu di leher wanita muda itu. Ini adalah kedua kalinya dia melihat tanda bloodline peringkat ke-7. Wanita yang dia temui di Frigid Cloud Mountain juga memiliki tanda ungu. Tahap tengah dari Real Pond Soul. Begitu kuat, Luli mencoba merasakannya dan mulutnya bergerak-gerak. Dia berhasil sampai ke tahap tengah dan menuju tahap terakhir dari Real Pond Soul di usia muda. Wanita dari keluarga super benar-benar luar biasa. Setelah dipikir-pikir, Luli mengerti semuanya. Keluarga Bai adalah satu keluarga Danau Pulau Seribu dengan banyak sumber daya. Kakak kembar Bai Sias Huang dan Bai Qiuyu telah mengambil pelet sejak mereka masih muda dan mungkin mereka tumbuh dengan memakan bahan berharga dari langit dan bumi. Kepala patriark keluarga Su Tianwen berkumpul di sekitarnya dengan sekelompok orang. Mereka menunjukkan rasa hormat yang besar. Pemilik pulau tingkat ketiga lainnya juga berjalan lebih dekat ke kapas padanya. Luli adalah satu-satunya yang masih berdiri. Luli tidak pernah menyukai sanjungan. Juga, dia adalah murid keluarga Lu, sebuah keluarga yang memiliki salah satu dari 10 garis keturunan paling kuat di sekitar Central Plains. Mengapa dia merasa ngeri di depan orang lain? Selain itu, siapa bilang Bai Sias Huang akan menyukai seseorang yang mengikutinya kemana-mana? Karena Luli tidak bergerak, Bongkok Tian dan Patriark 7 dan yang lainnya secara alami tidak akan melebihi tugas mereka dan menyedot Bai Sias Huang. Patriark 7 menekan Luli 2 kali, tetapi yang terakhir menutup telinga dengan yang tuli. Ada begitu banyak orang, sehingga Patriark 7 berhenti membujuk Luli. Banyak orang berkerumun di sekitar Bai Sias Huang. Dia terlihat tidak terlalu bersemangat karena sudah terlalu sering melihat adegan seperti itu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh dan melihat ke arah utara. Matanya terkunci pada Luli. Luli jelas adalah penguasa pasukan karena dia memiliki banyak orang di belakangnya. Dia datang ke sini dengan pasukan lain, jelas untuk menyambut Bai Sias Huang. Namun sekarang, dia berdiri di tengah orang banyak sementara dia tetap diam. Bai Sias Huang melemparkan tatapan ingin tahu dengan rasa ingin tahu terhadap kepala patriark keluarga Su. Su Sihe, yang berdiri di sampingnya, datang ke akal sehatnya dan dia berkata sambil menunjuk ke Luli, "Luli, datang dan sapa Lady Suang." "Lady Suang, ini Luli, pemilik pulau baru dari pulau jahat darah kita." Petik 2. Oh, untuk pertama kalinya, senyum muncul di wajah Bai Sias Huang. Dia memandang Luli ke atas dan ke bawah dengan rasa ingin tahu dan berkata sambil tersenyum, "Luli, aku sudah mendengar tentangmu." Apa? Sebelum Luli datang padanya untuk memberi hormat dan memberi hormat, Bai Sias Huang berbicara dengannya terlebih dahulu. Itu adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia mendapatkannya. Selain itu, dia menyatakan telah mendengar tentang Luli. Hal ini menimbulkan sensasi yang sangat besar di tengah keramaian. Anak-anak dari banyak pemilik pulau dan beberapa tuan muda keluarga Su cemburu. Mereka gatal untuk memotong Luli hidup-hidup. Bab 140. Luli merasa stres ketika dia merasakan tatapan cemburu yang dilemparkan kepadanya dari banyak tuan muda. Dia memaksakan senyum dan berjalan mendekat. Dengan menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Salam, Nyonya Suang. Saya sangat terhormat bahwa Nyonya Suang telah mendengar tentang saya." "Haha." Bai Sias Huang tersenyum misterius. "Aku sudah mendengar tentangmu karena kamu ada dalam daftar hitam seseorang." Dengan mengatakan itu, Bai Sias Huang berjalan langsung menuju benteng. Suara nyaring pecah di antara tuan muda. Mereka memandang Luli bukan dengan cemburu atau kebencian lagi, tetapi dengan cemoohan. Meskipun Bai Sias Huang tidak menjelaskan siapa orang itu, tetapi semua orang yang dia kenal adalah tokoh penting.
Bagaimana Luli bisa hidup dengan nyaman jika dia ada dalam daftar hitam orang terkenal? Luli menyentuh hidungnya. Sedikit keraguan melintas di matanya. Mungkinkah itu karena Ming Yu? Apakah dia menjadi masalah orang penting keluarga Bai sekarang? Kembali pada hari-hari, jenis Ming Yu menyebabkan kematian seorang putri muda dari keluarga Bai. Itu normal bahwa keluarga Bai telah menyimpan dendam. Luli juga ingat penerimaan dingin yang diterima Liu Yi ketika dia pergi ke kamar dagang surga penjara. Sekarang, Luli mengerti bagaimana keadaan sekarang. Yang sedang berkata, dia juga tahu bahwa jika keluarga Bai, satu keluarga Danau Seribu Pulau, ingin dia mati, dia sudah lama kehilangan nyawanya. Keluarga besar memiliki seperangkat aturan mereka. Mereka tidak mungkin melakukan apapun secara impulsif. Orang-orang keluarga Su menemani Bai Sias Huang memimpin jalan dan sisanya mengikuti mereka. Orang-orang memenuhi plaza. Mereka semua ingin melihat sekilas keanggunan mutiara Danau Seribu Pulau. Bankuet hampir siap. Semua orang langsung menuju aula utama. Luli akhirnya bertemu dengan Su Chen, pemilik pulau dari Pulau Dewa, dan patriark keluarga dari keluarga Su. Su Chen tampaknya berusia 40-an, pria tampan dengan pengetahuan dan pesona. Dia secara pribadi menyapa semua orang di luar aula utama yang secara alami untuk Bai Sias Huang. Pulau Gatdown milik keluarga tingkat 4 ini yang berafiliasi dengan keluarga Bai. Bai Sias Huang bisa memenuhi syarat sebagai setengah dari tuan keluarga Su karena dia adalah keturunan yang dihargai oleh penjara Old of Heaven. Sekuat Su Chen, dia masih harus menunjukkan rasa hormat kepada penjara orang tua surga dengan keluar untuk menyambutnya meskipun Bai Sias Huang adalah yang lebih muda dan itu tidak sepenuhnya perlu baginya untuk dilakukan. Tidak ada yang mengira ini tidak pantas. Karena Su Chen menunjukkan rasa hormat yang cukup, Bai Sias Huang bahkan lebih sopan. Nada dan sikapnya rendah hati. Dia bahkan membawa banyak hadiah untuk Su Chen, gerakan yang cukup memberi wajah di pihaknya. Semua orang memasuki aula utama. Tidak lama kemudian, Su Yaoyang dan Su Fangfei datang bersama beberapa tamu. Ketika Su Yaoyang melihat Bai Sias Huang, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia kehabisan napas. Apa yang terjadi selanjutnya adalah duniawi. Sekelompok pemilik pulau dikelilingi Su Chen untuk mencium pantat. Sekelompok master muda berkerumun di sekitar Bai Sias Huang, dan wanita muda di sekitar Su Yaoyang. Luli bosan. Dia duduk sendiri dan minum. Pemilik pulau dari Pulau Pembunuh, Pulau Iblis dan Pulau Rubah Hitam datang untuk bersulang kepada Luli sebagai permintaan maaf. Su Sihe datang beberapa kali juga. Luli minum dengan mereka setelah mode. Setelah dia bersulang untuk Su Chen, dia kembali makan dan minum sendiri. Bai Sias Huang lahir di keluarga yang kuat. Dia telah melihat bagian yang adil dari kesempatan semacam ini. Dia bisa menghadapi situasi seperti ini dengan keterampilan dan kemudahan. Dia melirik ke sekeliling aula dan melihat Luli menyimpan kunci rendah dan duduk sendiri. Dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata dengan senyum yang cerdas, "Pemilik Pulau Lu, aku, Sias Huang, mengusulkan bersulang padamu." Desir, desir, desir. Tiba-tiba, banyak pandangan tajam seperti pisau dilemparkan pada Luli. Su Yaoyang bahkan punya niat untuk membunuhnya. Bai Sias Huang hari ini hanya bersulang untuk Su Chen sekali. Su Yaoyang telah mengusulkan beberapa bersulang untuk Bai Sias Huang, tapi dia hanya minum sedikit. Sekarang dia ingin bersulang untuk Luli. Sial, gadis ini mencoba menipu saya. Luli bersumpah diam-diam. Jelas, Bai Sias Huang memiliki niat buruk. Dia hanya bisa pergi setelah pesta selesai, tetapi Luli harus berurusan dengan serangan dengan cara terbuka dan rahasia. Tidakkah tuan muda yang cemburu ini membuat masalah baginya setiap hari? Luli merasa marah. Suatu gagasan muncul di benak saya. Dia membuat keputusan dan berkata, bagaimana saya berani untuk tidak menolak bersulang oleh Lady Suang. Namun, ada kebiasaan kembali di kampung halaman saya. Ketika orang-orang muda bersulang satu sama lain, baik mereka tidak minum sama sekali atau mereka minum 3 cangkir. Nona Suang adalah wanita luar biasa dan mutiara di Danau Seribu Pulau dengan kekuatan. Saya kira 3 cangkir tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Petik 2. Petik 2, petik 2. Sisanya semua memutar mata mereka. Su Yaoyang sangat marah. Bagaimana Luli yang tidak tahu berterima kasih? Siapa Bai Sias Huang? Siapa yang berani memaksanya minum 3 cangkir? Para wanita keluarga besar memperhatikan dengan serius penampilan dan perilaku mereka di luar.
Jika dia mabuk pada kesempatan seperti itu akan menjadi keluarga Bai yang akan dipermalukan. Lu Li tidak memperhatikan penampilan orang-orang. Dia menatap Bai Xias Huang. Dia mengangkat sudut mulutnya untuk menunjukkan provokasi. Karena Bai Xias Huang mencoba menipunya, dia akan melakukan hal yang sama padanya. Itu adil. Seseorang bisa menjadi keras jika dia tidak memiliki keinginan egois. Lu Li tidak punya perasaan romantis terhadap wanita cantik manapun. Dia tidak akan terlalu jauh untuk melamun bahwa dia bisa mendapatkan perhatian dari seorang gadis cantik. Sejauh yang dia ketahui, Bai Xias Huang tidak berbeda dari gadis biasa. Seperti untuk menyinggung keluarga Bai. Jika keluarga Bai akan membuat keributan tentang masalah sekecil itu, keluarga Bai tidak akan menjadi satu keluarga danau 1000 pulau. Bertahun-tahun yang lalu, Ming Yu menyebabkan kematian salah satu wanita mereka dan bukankah dia masih baik-baik saja? Ekspresi Bai Xias Huang sedikit berubah. Dia merasa marah. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa satu orang pun yang berani memaksanya seperti ini. Bagaimana mungkin pemilik pulau yang tidak penting dari pasukan tingkat ketiga ini berperilaku begitu tidak pantas dan sepele? Bukankah dia takut bahwa dalam kemarahan, dia bisa membuatnya sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di Danau Pulau Seribu? Apakah kamu takut? Lu Li tidak akan membiarkannya pergi. Dia menatap Bai Xias Huang dengan mata tajam dan berbinar. Karena dia ingin mengacaukannya, dia akan membawanya sampai akhir. Menyinggung Bai Xias Huang. Sudah dilakukan bagaimanapun. Sudah ada seseorang dari keluarga Bai yang menaruh dendam padanya. Apa yang satu lagi? Semua mata terpusat pada Bai Xias Huang. Dia mengusulkan roti bakar terlebih dahulu, jadi bagaimana dia bisa mundur sekarang? Dia mengepalkan gigi putihnya dan berkata, "Oke, aku akan minum." Siapa peduli? Lu Li menyeringai dan minum piala anggurnya. Dia menuangkan 2 gelas lagi dan menghabisinya juga. Setelah itu, dia menatap Bai Xias Huang sambil tersenyum. Dengan penampilan bersemangat banyak pada dirinya, Bai Xias Huang juga minum 3 gelas. Wajahnya yang cantik memerah sekaligus. Matanya berkabut. Dia menatap Lu Li dengan marah dan pergi dengan terburu-buru setelah dia meminta maaf kepada Su Chen. Itu tidak pantas bagi Su Chen untuk mengganggu pertengkaran di antara orang-orang muda. Dia melambaikan tangannya untuk meminta Su Yaoyang menemui Bai Xias Huang ke formasi teleportasi. Setelah Su Yaoyang pergi dengan Bai Xias Huang, Su Chen memandang Lu Li dan berkata dengan senyum palsu, "Lu Li, kamu berani, kamu. Kamu telah menyinggung gadis Suang. Kamu akan merasakan pil pahit itu nanti." Hihi. Lu Li tersenyum, tidak peduli. Dia menjawab, "Jika nyonya keluarga Bai begitu picik, bagaimana mungkin keluarga Bai mendominasi Danau Pulau Seribu?" Langkah cerdas. Su Chen dan yang lainnya memuji diam-diam. Lu Li sengaja mengatakan ini dengan lantang. Jika kata-kata itu sampai ke keluarga Bai sebenarnya tidak akan melakukan apapun terhadap Lu Li di depan umum. Kalau tidak, kekuatan Danau Pulau Seribu akan berpikir keluarga Bai kecil. Di sisi lain, Bai Xias Huang berjalan ke formasi teleportasi dengan langkah cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Su Yaoyang di belakangnya. Dia melirik ke prajurit keluarga Su yang menjaga formasi teleportasi dan dengan dingin berkata, "Aktifkan formasi teleportasi." Su Yaoyang melambaikan tangannya untuk meminta para prajurit melakukannya. Lalu dia bertanya dengan hati-hati, "Nona Bai, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kalau aku menemanimu kembali?" "Aku baik-baik saja. Tidak perlu." Bai Xias Huang melambaikan tangannya. Formasi teleportasi menyala dan dia menghilang di kota God Dawn. Setelah beberapa saat, formasi teleportasi di kota penjara surga bersinar dan Bai Xias Huang muncul. Bai Xias Huang tampak buruk. Begitu dia teleport kembali, dia membungkuk untuk muntah. Dia melemparkan semua yang dia makan di perjamuan. Gaun putihnya ternoda. "Nona Suang, kamu baik-baik saja." Pria yang menjaga formasi teleportasi adalah diakon keluarga Bai. Dia berjalan terburu-buru untuk mendukung Bai Xias Huang dengan tangannya. Banyak pria di dekatnya memandang. Bai Xias Huang menahan perasaan muntah dengan usaha keras. Dia menggunakan energi Suan dan bergegas menuju halaman keluarga Bai dengan cepat. Sejak kecil, dia jarang minum. Dia hanya akan minum sedikit. Hari ini, dia memiliki 3 gelas berturut-turut dan dia tidak bisa memaksakan anggur keluar dengan energi Suannya di depan semua orang. Selain itu,
Dia berputar dalam formasi teleportasi. Secara alami, dia akan muntah. Merasakan tatapan yang tidak nyaman, Bai Sias Huang merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia bergegas kembali ke halaman keluarga Bai dan berteriak dengan suara rendah dengan giginya mengepal karena kebencian, "Luli, kau sudah ditakdirkan. Konsekuensi membuatku marah, sangat serius." Bab 141. Apa konsekuensi dari menyinggung Bai Sias Huang? Luli tidak tahu. Dia kembali ke budidaya pintu tertutup setelah kembali dari jamuan ulang tahun. Dia sendiri tidak peduli tentang apapun. Semua masalah ditinggalkan untuk Patriark 7 dan yang lainnya untuk dikhawatirkan. Kelompok Patriark keluarga Liu hidup dalam kecemasan, takut balas dendam Bai Sias Huang akan datang setelah beberapa waktu. Yang sedang berkata, mereka tahu jauh di dalam hati bahwa Bai Sias Huang tidak akan melakukan apapun terhadap Pulau Jahat Darah secara terbuka yang akan memalukan otoritas keluarga Bai. 10 hari berlalu dengan tenang. Tidak ada yang terjadi. Setelah Patriark 7 dan Liu Yi membawa sekelompok buah caterpillar darah ke kamar dagang surga-surga dan berhasil menutup transaksi, keluarga Liu mulai merasa lega. Ketika Patriark 7 dan Liu Yi kembali, Luli muncul dari kultivasinya yang tertutup. Dia meminta Patriark 7 untuk secara diam-diam membeli benih peri api Lucid Ganoderma, Netherworld Root dan sekumpulan Swan Beast peringkat ketiga bersama dengan itu. Patriark 7 tidak mengerti arti dari ini. Namun, begitu Luli memberitahunya ini bisa memberi mereka sejumlah besar kristal Swan, Patriark 7 segera pergi ke Pulau Goddown dengan bahagia. Benih-benih peri api Lucid Ganoderma dan Netherworld Root mudah dibeli. Lebih sulit untuk membeli Swan Beast peringkat ketiga. Mereka harus memberi wewenang kepada kamar dagang untuk memesannya. Luli meminta Patriark 7 untuk menyiapkan sepotong kecil tanah pertanian dari catatan setelah dia kembali. Mereka tidak bisa menumbuhkan api peri Lucid Ganoderma dan Netherworld Roots dalam skala besar karena mereka tidak memiliki begitu banyak darah Swan Beast peringkat tinggi. Mereka harus tumbuh dalam skala kecil. Untuk menyembunyikannya akan mudah. Gunung naga-naga biasanya terlarang bagi manusia. Patriark 7 mengatur seseorang untuk menyiapkan pertanian kecil di tanah yang rata di gunung. Beberapa hari kemudian, 4 Swan Beast tingkat ketiga dikirim. Masing-masing bernilai 7 atau 8.000 kristal Swan. Selain itu, semua bahan mistis yang disayangi pada binatang buas diambil. Yang dibutuhkan Luli hanyalah darah. Sisanya tidak masalah. Dia memulai program utamanya untuk menumbuhkan peri api Lucid Ganoderma dan Netherworld Roots. Dia memiliki kolam darah yang digali di dekat pertanian dan membesarkan 4 bait Swan tingkat 3 dengan pena. Darah akan terkuras setiap beberapa hari. Swan Beast tingkat 3 itu diberi makan banyak herbal penghasil darah untuk memperpanjang hidup mereka. Luli menanam 20 api peri Lucid Ganoderma dan Netherworld Roots masing-masing. Dia sudah belajar metode tumbuh dari buku-buku yang dibeli oleh Patriark 7. Selama periode waktu ini, Patriark 7 telah menghabiskan waktunya setiap hari di Gunung Naga-Naga untuk menjaga rumput mistik yang berharga itu. Benih dari 2 jenis rumput mistik saja harganya sekitar 40.000 atau 50.000 kristal Swan. Swan Beast peringkat ketiga mengatur mereka kembali lebih dari 20.000 kristal Swan. Jika upaya itu gagal, keluarga Liu akan mengalami kerugian besar. Di sisi lain, jika ini berhasil, keluarga Liu akan berdiri untuk mendapatkan sejumlah besar kristal Swan. Bagaimana bisa Patriark 7 tidak menganggap masalah ini serius? Dengan Patriark 7 menjaga pertanian, Luli tidak perlu khawatir tentang hal itu jadi dia terus berkultivasi. Dia akan meninggalkan bentengnya setiap sekarang dan kemudian untuk menjatuhkan liontin gigi binatangnya ke dalam kolam darah ini dan yang di kaki Gunung Naga Gajah setiap 10 hari. Sisa waktu dihabiskan untuk berkultivasi. Siklus pertumbuhan api peri Lucid Ganoderma dan Netherworld Roots lebih lama. Mereka baru matang setelah 20 hari penuh. Selama beberapa hari ketika buah-buahan sudah matang, Patriark 7 tenggelam dalam keadaan gila. Peri api reguler Lucid Ganoderma hanya memiliki 5 daun. Mereka punya 8. Setiap daun lebih besar dari biasanya. Root Netherworld 1 kali lebih tebal dari yang normal. Menurut pengalaman mereka dalam menumbuhkan buah caterpillar darah, Patriark 7 dapat mengatakan bahwa kualitas dari 2 rumput mistik baru harus jauh lebih tinggi daripada yang biasa. Ketika rerumputan itu matang, Patriark 7 memanen buah-buahan malam itu juga. Dia memilih sendiri. Dari seluruh keluarga Liu, selain Luli dan Patriark 7,
hanya Liu Yi dan Patriark 9 yang diberitahu tentang masalah ini. Patriark 7 memahami beratnya. Begitu informasi itu bocor, masalah dan bencana yang tak berkesudahan akan jatuh ke ambang pintu keluarga Liu. Panen sudah selesai. Masalah yang muncul selanjutnya adalah bagaimana menilai dan menjualnya. Kamar dagang surga penjara baru-baru ini sangat mengubah sikap mereka terhadap keluarga Liu. Selain itu, ada insiden Bai Xias Huang. Patriark 7 prihatin. Akhirnya, setelah beberapa diskusi dengan Lu Li dan Liu Yi, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan meninggalkan Danau Pulau Seribu untuk melakukan transaksi di kota Sun Feng di selatan. Kota Sun Feng adalah kota wilayah kerajaan Frigid Raya. Kota ini ditempati oleh keluarga kerajaan surga tingkat 5. Kedekatannya dengan Danau Pulau Seribu membuat kota ini cukup ramai. Banyak kekuatan Danau Pulau Seribu akan melakukan bisnis dengan kota dari catatan. Keluarga Yu belum bisa mendapatkan tentakel mereka ke surga Frigid Kingdom. Jadi, jika Patriark Seven akan kembali segera setelah mereka menyelesaikan kesepakatan, keluarga Yu tidak akan mendeteksi itu. Masalahnya sangat penting. Patriark 7 memutuskan untuk pergi ke sana sendirian. Begitu produk bisa dijual dengan harga tinggi, keluarga Liu akan menjadi kaya. Patriark Seven menyelesaikan urusan di pulau itu dan meminta Patriark Nine untuk menerima perintah pribadi. Patriark 7 meninggalkan Pulau Jahat Darah di kapal perang malam itu juga dengan Patriark Lu dan 2 Patriark lainnya. Bahkan dengan 4 Patriark jauhnya, Pulau Jahat Darah masih dalam damai. Bongkok Tian melindungi pulau itu. Sebenarnya akan sulit bagi kecelakaan untuk terjadi. Rumput caterpillar darah masih terus tumbuh. Prajurit dalam kultivasi terus berkultivasi, dan pasukan patroli masih melakukan bagian mereka. Lu Li sekali lagi kembali ke budidaya pintu tertutup. Bongkok Tian bisa melindungi mereka bahkan jika itu adalah akhir dunia. Lu Li menjalani kehidupan yang tenang. Dia memiliki banyak pelet surga Suan untuk dihamburkan sesuka hati. Kecepatan kultivasinya cepat. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan mencapai tahap terakhir dari alam lautan roh setelah beberapa bulan. Ketika dia berhasil mencapai tahap terakhir dari alam lautan roh, Lu Li masih perlu menghabiskan waktu setahun sebelum dia bisa mencapai puncak alam lautan roh. Kemudian dia bisa mencoba untuk sampai ke alam kolam sol. Pasokan pelet surga Suan tidak boleh terganggu. Pelet surga Suan bernilai 80 kristal Suan. Sebelumnya, Lu Li hanya akan mengkonsumsi 1 pelet sehari. Perlahan-lahan, tubuhnya menjadi kebal terhadap pelet. Saat ini, Lu Li harus mengkonsumsi 3 pelet setiap hari ketika ia berkultivasi. Itu sama dengan 240 kristal Suan sehari. Mungkin dia harus mengkonsumsi 5 Heaven Suan pellets sehari kemudian atau bahkan 8. Suatu hari, 240 kristal Suan, itu akan menjadi lebih dari 80.000 kristal Suan selama setahun. Perhitungan ini didasarkan pada situasi saat ini. Dengan peningkatan wilayahnya dan ketahanan terhadap pelet, tuntutannya terhadap Suan Crystals akan lebih besar. Pada saat itu, hanya budidaya yang harganya lebih dari 100 atau bahkan ratusan ribu kristal Suan per tahun. Saat ini, Lu Li jelas memahami pentingnya prajurit bagi keluarga Liu. Tidak heran Bongkok Tian tetap tinggal di Pulau Jahat Darah tanpa malu-malu. Tanpa dukungan sumber daya, akan sangat sulit bagi seorang pejuang untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Tidak ada yang tahu bagaimana Ming Yu dan 4 orang aneh lainnya dibudidayakan. Desir, bayangan terbang dari makanan gunung dan masuk ke benteng di puncak. Kereta pikiran Lu Li terganggu. Manusia biasa tidak memiliki wewenang untuk pergi ke gunung naga-naga. Liu Yi tidak akan mengganggunya jika tidak ada yang salah. Lu Li berdiri dan keluar. Itu benar-benar Liu Yi di luar. Dia tampak khawatir. Dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Pulau Naga Bumi. Liu Yi menjawab setelah dia menarik napas dalam-dalam, ada sesuatu yang aneh terjadi di Pulau Naga Bumi. Gunung berapi di Pulau Naga Bumi meletus air. 2 suku telah banjir. Air. Lu Li menyentuh hidungnya. Dia pikir dia salah dengar. Satu-satunya yang keluar dari gunung berapi adalah lahar. Sejak kapan gunung berapi meletus air? Ditambah lagi, gunung berapi di Pulau Evil Darah dan pulau-pulau di dekatnya belum meletus selama ratusan tahun. Pulau Naga Bumi dekat dengan Pulau Jahat Darah. Lu Li tahu ada gunung berapi di sana, tapi itu tidak aktif selama ratusan tahun. Ya, air. Liu Yi berkata dengan pasti, aku pergi ke sana sendiri sekarang. Gunung berapi kecil itu mengeluarkan air.
Begitu banyak. Ada Swan Beast yang keluar dari sana juga. Sudah ada 2 bis Swan kelas 2 yang baru saja meletus sekarang. Mereka telah membunuh banyak orang dari suku-suku itu. Petik 2. Pergi. Luli merasa gelisah. Dia meraih surga perkasa halbertnya dan berlari menuju kaki gunung dengan kurcaci hijau yang menjaga benteng. Itu tidak masalah jika hanya air yang keluar. Mereka hanya bisa menggali kanal dan menuntun air ke danau. Namun, itu masalah besar jika Swan Beast keluar. Bagaimana jika 1 atau 2 Swan Beast peringkat 3 atau 4 keluar? Mungkin Blood Evil Island dan pulau-pulau terdekat akan sepenuhnya dimusnahkan. Setelah Luli bergegas ke benteng Evil Darah, dia menemukan Bongkok Tian sekaligus. Mereka berjalan menuju Pulau Naga Bumi dengan beberapa Green Dwarf. Begitu kapal perang mencapai dermaga Pulau Naga Bumi, Luli mendengar tangisan. Ada orang-orang yang bergegas menuju dermaga. Luli dengan cepat membawa anak buahnya dan berlari ke pulau. Seorang pengintai keluarga Liu kebetulan kehabisan. Ketika dia melihat Luli dan yang lainnya, dia berteriak, "Pemilik pulau, patriark keluarga." Ada gurita 9 tentakel tingkat 3 yang keluar dari gunung berapi. Semua orang di pulau itu akan mati jika kamu tidak pergi ke sana sekarang. Petik 2.